Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan kembali kajian sejarah peradaban Islam. Kita akan membedah bangkit dan runtuhnya Daulah Bani Umayyah atau Bani Umayyah. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tema yang sangat penting sekali. Bahkan kita akan membagi dalam beberapa pertemuan. Bani Umayyah sebuah daulah yang sangat besar sekali, yang jasa kepada muslimin luar biasa. Nanti di zaman inilah Islam sampai ke Eropa. Di masa Daulah Bani Umayyah, akhir abad pertama Hijrah itu Islam sampai ke Eropa. Pintu masuknya lewat Andalusia atau Semenanjung Iberia. Kita akan bahas nanti bagaimana Islam di Andalus. Ini nama yang sudah mulai hilang dari ingatan muslimin, ya. Andalus. Jadi kalau ditanya Andalus, anak zaman sekarang nyaris tidak paham. Tapi kalau ditanya Spanyol, tahu nggak? Portugal, yang terkenal apanya? Sepak bolanya, naon? Madrid, Barcelona. Nah, itu semua Islam. Jadi hampir 8 abad azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari di Toledo, di Cordoba, di Granada, Sevilla, di Madrid, Barcelona, bahkan di Perancis bagian selatan. Setiap jengkal tanahnya dipakai sujud oleh muslimin. Tetapi sekarang tinggal kenangan. Tidak ada lagi Islam di Andalus. Nah, maka penting ya belajar sejarah ini, tidak sekedar kita menghafal nama tokoh, tempat, tanggal, bukan itu. Belajar sejarah untuk kita ambil ibrahnya. Ada kalimat menarik dari seorang ulama besar, Ibnu Khaldun, dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau menyampaikan kalimat at-tarikh yu'idu nafsahu. Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Jadi nggak ada yang baru. Yang sekarang terjadi itu pernah terjadi di masa lalu. Nggak ada yang baru, pengulangan saja kok. Nanti kita akan fokus ya mengkaji ini. Kita akan belajar dari bangkit dan runtuhnya negeri-negeri Islam. Kita akan bahas sekarang Bani Umayyah di timur dulu, yang berpusat di Damaskus, Suriah. Karena nanti setelah runtuhnya Daulah Bani Umayyah di timur di Damaskus, kemudian berdiri di barat di Spanyol 8 abad. Jatuh bangun negeri Islam, selalu ada benang merah, ada kesamaan. Ada kesamaan. Jadi kalau kita lihat jatuh bangunnya negeri Islam, selalu ada benang merah, ada kesamaan gitu. Maka tadi kata Ibnu Khaldun, sejarah itu berulang. Nah, semua unsur, semua faktor yang menyebabkan jatuhnya negeri-negeri Islam yang pernah ada dalam sejarah, itu yang sekarang ada di umat ini. Ya, semua unsur, semua faktor yang menyebabkan jatuhnya negeri-negeri Islam yang pernah ada dalam sejarah, semua ada di umat ini, bahkan ada di negeri tercinta ini.
Dan semua faktor kebangkitan Islam, bangkitnya negeri-negeri Islam itu pun ada di umat ini. Jadi talik ulur nih. Di sini pentingnya kita belajar sejarah. Saya berikan mukadimah agar kita semangat belajar sejarah ya. Hadirin sekalian, kota yang terakhir yang dimiliki umat Islam di Andalus namanya Granada. Kota apa? Granada. Granada ini kota yang terakhir. Setelah semua kota-kota kerajaan-kerajaan direbut oleh kerajaan Kristen, yang masih bertahan ini Granada, Pak, sampai 250 tahun. Tapi kalau kita baca akhir dari Islam di Andalus dengan diserahkannya kota Granada, kita akan sedih, menangis kita, Pak. Iya. Saya kadang membaca, ya Allah, ini Islam segini hebatnya berakhir dengan pengkhianatan gitu loh. Kita tahu ya, itu Granada diserahkan itu, direbut itu bukan perang besar, bukan gitu, enggak. Diserahkan begini nih, enggak, silakan ini ambil gitu. Bayangkan, diserahkan. Kenapa? Karena memang ada pengkhianatan dari dalam. Sejarah mencatat beberapa nama yang sampai sekarang kalau kita membaca ini jadi pelajaran gitu. Ada beberapa nama seperti Abul Qasim Al-Malih, ini Perdana Menteri, Pak, pejabat. Yang kedua ada Yusuf Al-Kamasyah. Yang ketiga ada seorang ulama. Dalam artian ulama itu memang dia dikenal ahli agama gitu ya, memang belajar agama, namanya Al-Faqih Al-Baqini. Ini mereka semua nih membisiki Amir Granada terakhir, sama namanya Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir. Dibisiki tuh, udah serahkan saja, yang penting kita aman. Selalu sama polanya, Pak. Sehingga sang Amir Granada yang terakhir itu karena dibisiki terus, dan nanti pengkhianat Perdana Menteri Yusuf Al-Kamasyah dan Abul Qasim Al-Malih ini dikuatkan, distempel oleh ulama pakai dalil, namanya Al-Faqih Al-Baqini. Mantap. Dan di saat bersamaan muncul ulama besar, Musa Ibn Abi Ghassan, ulama besar. Allahu Akbar. Ini Musa bin Abi Ghassan datang ketemu dengan Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir, menyampaikan, wahai Paduka, jangan engkau serahkan kepada mereka, jangan bersandar di balik besarnya kerajaan Kristen, jangan. Bukankah Allah punya firman, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, rela kepada mereka, kepada kita umat Islam, sampai kita ikut agama mereka. Diingatkan. Tetapi Musa bin Abi Ghassan yang mengingatkan dengan semangat, apa kata Yusuf ibn Kamasyah, Al-Faqih Al-Baqini, dan Abul Qasim Al-Malih? Disebutnya kaum gila. Apa? Kaum gila, tidak terbuka pemikirannya. Selalu begitu polanya, ya. Musa ibn Abi Ghassan ulama besar, mujahid, Bang. Kata dia apa? Lebih baik kita berperang sampai tetes darah penghabisan gitu. Lawan, lebih baik kita mati syahid mulia daripada kita berkhianat. Jangan pernah kau berikan wahai Paduka. Enggak tuh, tetap dituduhnya apa? Sebagai kaum gila, tertutup, enggak terbuka.
Dan sekarang kalimat-kalimat ini diulangi, betul tidak? Diulangi sekarang. Maka tidaklah Andalus jatuh, Granada jatuh, dulu juga Islam di Baghdad jatuh. Pasukan Tatar Mongol datang ke Baghdad itu, ya Rob, antum lihat peta ya, dari Mongol ke Baghdad jauh, melewati negeri-negeri Islam yang banyak, tapi mulus lancar. Mana Pulagukan tahu kondisi Baghdad di waktu itu? Tentu karena pengkhianatan dari dalam. Selalu begitu. Jatuhnya Turki Utsmani juga pengkhianatan. Apa sih motifnya para pengkhianat itu? Motifnya murni karena perebutan dunia. Bicara dunia, harta, tahta, wanita, itu saja. Dan itu terulang lagi. Saya katakan tadi, mesti ada benang merah, mesti ada kesamaan yang terus terjadi di setiap masanya, Pak. Jangan diulangi. Nah, kita mengkaji sejarah, jangan diulangi. Kalau itu dilakukan di umat ini, jatuh juga umat ini. Nunggu waktu saja, betul tidak? Nunggu waktu saja. Dan penting untuk diketahui, apakah para pengkhianat itu mendapatkan yang dia inginkan, yang dijanjikan? Enggak, kalau wahasya. Semua pengkhianat itu ujungnya dibunuh juga. Nah, ini kenapa para ulama mengingatkan, jelas tidak? Mengingatkan mereka itu. Ujungnya dibunuh juga para pengkhianat itu, gitu. Nggak dapat apa-apa. Tapi kemudian hari sejarah mencatat. Sampai kemudian kita tahu ya, nasib Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir, sang pengkhianat yang menyerahkan Granada kepada orang-orang Kristen, Ratu Isabella dan Pangeran Ferdinand itu berkoalisi, Kristen Kastel dan Aragon itu, pernikahan dua tokoh ini kan, kuat mereka. Itu meninggalkan Andalus ke Maroko dan dia jadi gembel di Maroko. Pengemis, Pak. Di akhir hayat jadi pengemis tuh. Siapa? Ibnu Ahmar Abu Abdillah As-Saghir. Ini dia pengkhianat umat gitu. Yang lainnya dibunuh. Selalu begitu. Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi ada pola yang sama ya. Benang merahnya sama. Ada kesamaan. Tapi hadirin sekalian, malam hari ini kita belajar dari daulah besar. Walaupun tidak lama, sekitar 90 atau 91 tahun, daulah Bani Umayyah yang di timur ya, di Damaskus di Suriah. Besar mereka, besar jasanya. Bayangkan Islam menyebar cepat sekali. Setelah fase Khulafa Ar-Rasyidin, 3 benua apa? Benua Afrika, Asia dan Eropa. Luar biasa itu. Mari kita kaji ya daulah Bani Umayyah, karena nanti Islam di Andalus dari sini berawal, dari daulah Bani Umayyah. Ya, kita mengenal nama-nama hebat seperti Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, Uqbah ibn Nafi', Tariq ibn Malik. Orang-orang hebat itu, yang mereka misinya ada bagaimana Islam bisa sampai ke penjuru bumi gitu. Itu kan yang luar biasa. Baik, hadirin sekalian, mari kita bedah sejarah Bani Umayyah. Apa yang dimaksud dengan Bani Umayyah? Kita lihat di sini, Pak. Kelihatan tidak? Jelas ya? Baik. Begini. Kenapa disebut Bani Umayyah? Nisbat kepada Umayyah ibn Abdu Syams ibn Abdu Manaf ibn Qusay. Di Qusay bertemunya dengan Nabi yang mulia. Jadi Qusay ini Raja Mekah. Boleh sedikit saya flashback ke belakang ya. Kajian sirah dulu pernah kita bahas tuh agak lama. Begini, hadirin sekalian, kita tahu bahwasannya yang pertama kali mendiami Mekah setelah terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh itu adalah Nabi Ibrahim. Diperintah oleh Allah ketika lahir putranya Ismail dari Hajar berangkat ke Mekah. Jika cerita ditinggalkan Ismail dan Hajar,
Ibrahim kembali ke Palestina, berdakwah di Palestina. Maka Hajar dan Ismail tinggal di Mekah. Ketika itu mereka menemukan air Zam-Zam, dan kita tahu yang namanya air itu sumber kehidupan ya. Apalagi di padang pasir gitu seperti itu. Nah, waktu itu datang kabilah dari Yaman. Sama, mereka mencari tempat yang bisa ditinggali. Pasti dia cari itu air. Kabilah yang terkenal namanya kabilah Jurhum. Mereka bergerak, yang dituju Syam, lewat Mekah. Jadi buat mereka bukan tempat yang asing, karena mereka sering lewat kalau dagang itu ya. Nah, mereka lewat, suatu hari mereka lihat, kenapa kok banyak burung di atas? Kalau banyak burung berarti ada air, betul tidak? Ada air tuh di sana gitu. Utus, coba cari ke sana. Dicari, iya ada air. Akhirnya apa? Maka pembesar Jurhum ketemu dengan Hajar. Intinya mereka minta izin, boleh tinggal di sini tidak? Menggunakan air. Sebagai kompensasinya semua keperluan Anda kami penuhi. Tapi air tetap milik Anda, wahai Hajar. Oh, enggak masalah, silakan. Maka terjadi itu. Di sana ada kehidupan. Mulai dari sana. Ibrahim datang kali kedua kan? Nanti kita kenal kisah penyembelihan kurban. Nanti pulang lagi, datang lagi, meninggikan bangunan Ka'bah, pulang lagi, datang lagi. Ketika Ismail menikah. Dan nanti Ismail itu tumbuh dewasa, ingat, Hajar bukan orang Arab. Itu orang Mesir Qibti itu. Kemudian Ismail bukan orang Arab, karena Ibrahim itu orang Babilonia. Babilonia itu di Irak, bukan Arab itu. Bukan Arab. Irak bukan Arab. Hanya sekarang dikenal negeri Arab. Kalau bicara Jazirah Arab itu 6 saja, 7 sekarang. Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Itu Jazirah Arab. Irak bukan Arab. Baik hadirin sekalian, maka menikah kan? 2 kali menikah ya Ismail ya. Kali pertama kurang solehah. Kata Ibrahim, ceraikan istri kamu tuh, enggak solehah. Dan bahasa kiasan, ganti palang pintu rumah ini. Diganti Pak. Nikah lagi yang kedua, ini solehah, punya anak 12. Nah nanti dari sana ada lahir, kemudian terus ke bawah, nanti ada ketemu jalurnya, ada yang disebut dengan suku Quraisy, Fihr. Terus ke bawah lagi nanti sampai lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini nih. Nah nanti dalam sejarahnya hadirin sekalian, ketika Mekah dikuasai oleh orang-orang Jurhum, berarti masih klan Ismail kan? Begitu. Itu Mekah luar biasa, bertauhid mereka, Pak. Ingat, ibadah haji bukan baru di zaman Nabi, bukan ya? Di zaman Nabi Ibrahim. Orang udah biasa haji, cuman terjadi penyimpangan, ya biasa. Sekian lama penyimpangan, ada penyimpangan, tapi belum kesyirikan, belum, ingat, belum kesyirikan, hanya menyimpang, berbuat dosa saja. Beda kan? Berbuat maksiat, tetapi mereka masih bertauhid kepada Allah. Sampai kemudian nanti datang suku Khuza'ah dari Yaman. Mereka datang awalnya untuk berdagang. Lihat masuk ke politik. Lihat peluang, kemudian diambil alih. Setelah mereka jago, dagangnya hebat, menguasai lahan, diambil alih. Orang-orang Jurhum diusir. Diusir. Maka di waktu itu sumur Zam-Zam dikubur. Sekian lama Mekah oleh orang-orang Khuza'ah. Nah, penyimpangan kemusyrikan terjadi di Jazirah Arab ketika Mekah dikuasai oleh Khuza'ah. Nanti sang tokoh yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuza'i, dia yang pertama kali membawa patung dari Syam ke Mekah untuk kemudian disembah. Dari sana mulai menjalar sampai ibadah haji pun terkotori oleh kesyirikan. Musyrik mereka, berhala banyak sampai nanti ada mbahnya patung. Di zaman Nabi itu ada mbahnya patung berhala, Manat, Lata, Uzza, Hubal. Ini mbahnya patung ya, yang diagungkan sedemikian rupa gitu. Kemudian nanti terjadi lagi ya, keturunan Jurhum Ismail. Namanya siapa? Namanya Qusay bin Kilab. Antum bisa ngikutin gak?
Bisa ngikutin nggak? Bisa ya? Ini kudu apa? Soalnya nanti bakal nanti kan sejarah kita belajar ke sini nanti ketemu nanti karena dari sana bermulanya Islam. Jelas tidak? Coba saya pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Nanti Qusay ibn Kilab dia menikah dengan putri pembesar Huza'ah. Kabayang tuh? Dari mana Qusay? Suku apa? Jurhum. Ada Terah Ismail. Oke. Menikah dengan tokoh pembesar Huza'ah. Kabayang? Setelah meninggal tokoh besarnya, maka naiklah dia gitu lah. Karena kan itu mertuanya gitu. Naik dia menjadi pembesar Mekah. Banyak orang yang nggak setuju, perang terjadilah gitu. Yang menang Qusay. Nah, Qusay berhasil mengembalikan Mekah kepada pangkuan Ismail, anak cucu Ismail, suku Jurhum. Jelas tidak? Maka nanti orang-orang Arab, orang-orang Mekah begitu hormat kepada Qusay. Ketika Nabi nanti membawa risalah Islam, mereka sering menyampaikan kalimat begini nih kalau ketemu Nabi, ya Muhammad, Muhammad kamu ngaku menjadi Nabi dapat wahyu, ib'ats lana Qusayyan fa innahu syaikhus sidqin fa in syahida laka ittaba'nak. Nah, coba kalau kamu benar ngaku Nabi, bangkitkan tuh Qusay itu dari kuburnya. Dia tokoh kita, raja kita, dia orang yang kita segani. Kalau Qusay memberi kesaksian kepada engkau bahwa engkau ini Nabi, kami ikut gitu. Jadi ini ungkapan sering disampaikan menunjukkan ketokohan Qusay. Jelas ya? Qusay nanti punya anak. Dari sini ya. Di antara anaknya ada yang bernama Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak. Kebayang tuh. Siapa di antaranya? Ada Hashim. Hashim punya anak. Siapa namanya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Ke Hashim. Ketemu di mana? Di Abdu Manaf ibn Qusay. Nanti punya anak juga namanya Abdu Syams. Jadi Qusay punya anak Abdu Manaf, Abdu Syams, ya, maaf, Abdu Dar. Jadi dia punya anak namanya Abdu Syams. Abdu Syams dia punya anak namanya Umayyah. Nah gitulah. Jelas tidak? Ini Umayyah nih anaknya Abdu Syams. Kira-kira kabayang tuh? Kabayang lah, untuk kabayang kan. Berarti Hashim, ya, Hashim itu masih sepupu dengan Umayyah. Nah karena Hashim, kan dulu di Arab itu begini, kalau dia kaya raya, begitu di sana juga sama. Kaya raya, hebat dagangnya, berhasil, dan dia menjadi pemimpin di kaumnya, pasti dia dikatakan orang hebat, betul tidak? Mulia nasabnya. Nah itulah Hashim. Dan nasab yang paling mulia dari Quraisy itu Hashim, yang kedua ini nih, ya, Umayyah ini yang nanti akan bersaing. Taib nanti, ya, Umayyah punya anak. Nah, punya anak. Yang pertama siapa? Harb. Kemudian Abul As. Abul As punya anak nanti. Ini ada yang kelewat. Ada namanya siapa? Namanya Affan dan Hakam. Nanti Affan punya anak namanya Utsman. Jelas deh? Utsman bin Affan. Abul As nanti saudaranya Hakam namanya. Hakam punya anak Marwan. Ini yang saya kasih nama ini nama khalifah nanti ya. Karena nanti bicara Daulah Bani Umayyah nisbat ke sini nih. Yang mendirikan namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya? Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan. Nah, nanti ada dua jalur. Karena Umayyah, dari jalur Umayyah harap ini berakhir di ini Muawiyah 2 nanti. Bagaimana kisahnya ketika Muawiyah naik jadi khalifah, naik diangkat Yazid kan anaknya ini. Yazid meninggal, diangkat Muawiyah putra Yazid. Muawiyah meninggal, sudah putus. Di sini apa?
keturunan Muawiyah, putus di sini. Maka nanti naik di sini Marwan. Ya? Jelas tidak? Nah, di sini yang banyak nanti. Di sini nanti yang paling banyak itu. Nanti Marwan punya 3 anak, Abdul Malik, Abdul Aziz, Muhammad. Dari sini lahir Umar bin Abdul Aziz. Ini yang terakhir khalifah nanti. Dari sini Abdul Malik, dari Abdul Malik banyak khalifah-khalifahnya. Jelas-jelas ya. Kayak saya gedengnya ya. Kalau orang buat mudah nih gimana nih? Baik, oke kita mulai. Pokoknya lah disebut Daulah Bani Umayyah karena kesini sebabnya ya Umayyah. Ini orang hebat. Kenapa hebat? Karena dia kaya raya, banyak hartanya, tinggi kedudukannya, bersaing dengan Bani Hashim gitu. Nah, itu moyangnya Nabi Muhammad. Ketemunya nanti di Abdul Manaf ibn Qusay gitu loh. Kan kesana nasabnya. Kabayang tuh? Oke, baik. Nanti kita tahu dari Hashim punya anak siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya banyak anak, kan ada Abdullah dan ada Al-Abbas. Al-Abbas. Dan Al-Abbas nanti berdiri Daulah Bani Abbasiyah. Keturunan Abbas ibn Abdul Muthalib. Kebayang ya? Oke, sekarang kita mulai. Bagaimana berdirinya Daulah Bani Umayyah? Hadirin sekalian, berdirinya Daulah Bani Umayyah tidak lepas dari sosok seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ini orang hebat yang terzolimi sejarahnya. Ya, karena ulah orang-orang Syiah. Tolong catat, orang itu kan baca sejarah tergantung referensi yang dibacanya. Kayak sekarang saya sering dikritik, Ustadz baca dong buku orang orientalis ini gini-gini. Ya kalau sebagai pengetahuan boleh, saya bilang ngapain saya baca buku mereka itu. Kalau sekedar wawasan boleh, nggak apa-apa, saya baca juga. Cuman kalau harus percaya dengan tulisan mereka, nanti dulu saya bilang. Saya lebih percaya kepada ulama, betul tidak? Oh iya dong, saya percaya ke ulama, para profesor doktor di bidang sejarah. Sekarang ada beberapa buku yang diwajibkan dibaca itu. Orientalis yang nulis. Coba kalau antum baca buku dari orientalis belum antum pernah baca buku karangan ulama besar, gimana bisa benar nggak paham sejarahnya? Kayak saya pernah waktu kemarin ngebahas tentang Yahudi itu kan, saya pernah ngisi dengan seorang dosen sejarah. Saya sampaikan di sebuah kampus, saya nggak sebut namanya. Sang dosen membawakan semua referensi orang-orang Yahudi juga. Kesimpulannya ngaco lah gitu. Oh, kenapa saya bilang tidak kembali ke Quran dulu? Pertanyaan, apa Quran membahas tentang Yahudi? Lengkap. Yahudi dikupas, dibedah dalam Quran lengkap, detail, jelas, dan itu pasti benar. Dan kalau Quran menceritakan tentang Yahudi bukan cuma cerita tentang nama tokoh, peristiwa, bukan cuma itu. Tetapi esensinya apa gitu. Ketika dibedah Yahudi itu mesti yang dibedah karakter buruknya, kejahatan mereka. Nggak mungkin Quran itu salah, betul tidak? Sejarawan muslim dari sini harusnya bertolak. Belajar sejarah itu untuk Islam. Jangan belajar sejarah untuk menjatuhkan Islam. Aneh. Makanya kalau belum tamat ngaji sejarah di Quran, sirah nabawiyah dengan utuh, kemudian kisah para nabi, kisah umat terdahulu, kemudian langsung sejarah yang pasti nggak bagus pemikirannya, Pak. Kaji dulu tuh sirah nabawiyah sampai detail, sampai tuntas, sirah sahabat sampai paham tokoh-tokohnya, kisah para nabi harus paham seperti apa, umat-umat terdahulu seperti apa, baru kaji ini. Jadi benar pemahamannya gitu. Jelas tidak? Nah kembali, ini Daulah Bani Umayyah yang banyak beredar di kita, kadang-kadang buku tulisnya orang-orang orientalis, orang-orang Syiah, begitu. Nah ini yang saya sedihkan gitulah. Saya lihat di YouTube tokoh Syiah menyampaikan cerita Daulah Bani Umayyah, ngaco saya bilang. Pantesan ujungnya kebencian kepada para sahabat Nabi, Pak. Memang orang seneng kan? Namanya sejarah tuh seneng. Dia seorang ahli komunikasi, tapi karena kita belajar apa, saya bilang saya berani bantah orang ini nih, saya bilang. Tapi ya kadang kesel aja gitu ya. Aduh, ini ngaconya di sini nih. Sejarah itu kan gimana yang dia baca sumbernya, betul tidak? Penting sekali. Baik hadirin sekalian,
kembali ya. Jadi yang mendirikan ini adalah namanya Muawiyah ibn Abu Sufyan. Ini sahabat yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan ingat, bapaknya ini nih, Abu Sufyan ini memang dulunya sangat benci kepada Islam, bahkan memusuhi Islam. Tapi Allah bukakan hatinya masuk Islam ketika Futuh Makkah. Tetapi Muawiyah lebih dulu masuk Islam dan bagus keislamannya. Mana bukti bagusnya? Nabi banyak mendoakan, bahkan Nabi memberikan amanah kepada Muawiyah sang katibal wahyu, pencatat wahyu. Karena dulu sedikit sekali Pak orang Arab bisa nulis, nggak banyak. Termasuk Muawiyah ibn Abu Sufyan, orang hebat. Maka nanti lihat di zaman Abu Bakar, di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, luar biasa. Ini orang hebat ini Pak. Ya, maka nanti para ulama menyebutkan, jangan kamu bandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah. Begitu Pak, karena dulu kan, kenapa? Muawiyah itu sahabat, jelas tidak? Sahabat Pak. Kita tahu sahabat Nabi kan, keutamaan seperti apa. Maka para ulama menyebutkan debu yang nempel di hidungnya Muawiyah lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, ini saking dahsyatnya Pak. Apa artinya? Itu sahabat tuh karunia Allah, sudah tuh nggak bisa ditandingi oleh apapun juga, karunia Allah kan. Dipilih menjadi sahabat Nabi kan, ketemu dengan Nabi. Bayangkan, dia mendirikan daulah ini Pak. Terlepas memang ada beberapa kelemahan, tetapi Islam melihat sampai ke Andalus. Karena mereka itu himanya Islam harus nyampe gitu. Dan kita tahu Pak, yang namanya futuhat dalam Islam bukan untuk menjajah, bukan. Tolong garis bawahi. Rib'i bin Amir diperintahkan, Rib'i ketika penaklukan Al-Qadisiyah, 3 jihad dalam Islam itu apa misinya. Yang pertama apa? Ikhrajun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah rabbil ibad. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia agar manusia menghamba hanya kepada Allah Tuhannya manusia. Itu kan kalimat Rib'i itu. Yang kedua apa? Membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Jadi Islam mengajarkan manusia agar jangan cuma dunia oriented, jangan akhirat oriented. Yang ketiga apa? Min jauril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama yang ada kepada keadilan Islam. Itulah futuh itu begitu gitu. Tolong pahami ini, Pak. Ini yang sekarang dirusak oleh orientalis. Distorsi sejarah besar-besaran terjadi, Pak. Dan masa fokus kepada sejarah itu karena greget gitu. Ini ada kesalahan gitu loh. Jangan sampai ngaji sejarah Islam tapi ujungnya menjatuhkan Islam. Aneh enggak? Aneh Pak. Dan mereka paham ketika umat Islam melek sejarah akan tahu kebesarannya di masa lalu gitu loh. Ya. Sudah Isya ya. Baik, hadirin sekalian, kita istirahat dulu ya. Kita bedah nanti bagaimana bermula berdirinya Daulah Bani Umayyah, kemudian prestasi mereka, dan pembebasan termasuk bagaimana jasad di bidang ilmu, pengetahuan dan lain-lain kita bedah ya setelah Isya. Baik, ini yang disampaikan sebagai muqaddimah. Kita akhiri dulu ya untuk salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sesi kedua dari tema bangkit dan runtuhnya Daulah Bani Umayyah. Hadirin sekalian, mari kita mulai pembahasan kita. Jadi Daulah Bani Umayyah adalah negara Islam yang memiliki sejarah besar dan pengaruh yang luas dalam penyebaran agama Islam. Daulah ini berhasil mempersatukan wilayah dari Cina hingga ke Perancis bagian selatan di bawah satu naungan kekhalifahan Islam, yaitu kekhalifahan Bani Umayyah. Penting kita fahami saudaraku, masa ini adalah masa keemasan Islam, masa di mana generasi terbaik Islam hidup, bahkan di antara mereka ada yang menduduki kursi pemerintahan. Masa ini adalah masa di mana para sahabat Nabi masih hadir
membimbing umat. Di masa ini berkumpul 3 generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Di sini adanya, Pak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian satu generasi berikutnya. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antum geser aja kalau mau. Geser nggak apa-apa, geser aja biar kelihatan. Nah, hadirin sekalian, nanti dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Daulah Umayyah ini lahir putra-putra terbaik Islam yang untuk kita sekarang tatkala mendengar nama-nama seperti Imam Bukhari, siapa yang tidak kenal Imam Bukhari ya? Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, ada sejarawan Muslim Ibnu Khaldun, ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Az-Zahabi. Ini semua lahir dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh Daulah Bani Umayyah. Nah, ini penting sekali kita fahami. Islam itu tidak menjajah, ya, bukan. Ini yang sering disematkan kepada muslimin oleh orang-orang orientalis. Sampai kemudian orang-orang sekarang ikut-ikutan saja, nggak paham gitu. Enggak. Islam datang itu memfutuh. Fataha yaftahu fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, futuhat. Memang membuka, Islam itu datang membuka. Yang gelap karena kesyirikan, gelap karena kekufuran, kejahiliahan, Islam datang membuka, membawa cahaya ilmu, peradaban ada di sana. Itu Islam. Ya, nggak ada ketika Islam datang ke sebuah tempat kemudian muslimin melakukan kezaliman, nggak ada, Pak. Yang ada justru diangkat tuh. Seperti Islam datang ke Spanyol, Andalusia. Mana Andalusia punya peradaban sebelum itu? Nggak ada. Ya, RP itu gelap dulu itu, nggak kenal ilmu, nggak kenal, yang ada doktrin gereja saja. Sampai ketika ada di kalangan mereka yang punya penelitian bertentangan dengan doktrin gereja, habis dibunuh itu. Seperti Galileo Galilei, yaitu yang terkenal ya. Teori apa tuh? Geosentris apa namanya? Itu kan bertentangan dengan doktrin gereja kan? Dibunuh. Begitulah nasibnya. Islam enggak seperti itu. Justru Islam memberikan rangsangan kepada umatnya agar ya menemukan karya-karya dalam bidang ilmu pengetahuan. Karena spiritnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Penting kita pahami ini. Hadirin sekalian, akan tetapi saat ini orang-orang lebih pandai melihat celak, kemudian jasa-jasa besar itu pun seolah-olah tidak ada artinya. Memang ada beberapa kejadian di masa Daulah Bani Umayyah yang menyimpan luka mendalam dalam hati muslimin. Dan ini sering dijadikan sebagai senjata untuk memojokkan Daulah Bani Umayyah ini gitu. Padahal besar karyanya, tapi karena ada kejadian, dan itu pun kadang-kadang kita salah membaca sejarahnya gitu. Contoh peristiwa yang sangat memilukan hati terjadi di masa pemerintahan Yazid ibn Muawiyah, di mana terjadi pembunuhan terhadap Al-Husain ibn Ali dan Ahlul Bait. Memang terjadi di masa Yazid bin Muawiyah itu. Ya, ini kejadian yang sangat menyimpan luka mendalam di hati muslimin. Di sini hati-hati membaca sejarah itu, Pak. Karena musuh-musuh Islam masuk untuk mendistorsi sejarah ya.
Sekarang ini kan mendekati bulan Muharram biasa. Nanti antum ikutan ya. Saya ngisi diklat Jundullah Anas, Aliansi Nasional Anti Syiah. Saya, Pak Atian Ali dan Ustadz Farid Okbah saya ngisi nanti di Masjid Al-Fajr Cijagra. Ikutan. Ya, ada diklat apa? Jundullah Anas. Ya. Jadi Aliansi Nasional Anti Syiah. Saya ngisi nanti, saya dengan Ustadz Farid Okbah dan juga Pak Atian Ali, tentang penting sekali kita memahami sejarah, karena mereka main di sini Pak ya, mereka main di sejarah ini, mereka selewengkan sejarah, halus sekali. Orang kan senang dengan sejarah, tetapi kalau keliru menyampaikan sejarah, itu yang terjadi. Itu yang merekam antum dari mana? PPM. Oke. Live apa? Live bukan? Live itu? Jangan, ini ada nanti di sini ya. Ini utuh, ini lengkap. Di YouTube ada. Kalau mau merekam sampai akhir ya, jangan sepotong. Berulang kali saya sampaikan, mohon maaf ya. Tolong jamaah sekalian kalau mau merekam jangan sekilas, jangan ya. Tahu kan dampaknya sekarang ya, sensitif, mohon maaf saya agak berulang kali saya sampaikan ini. Jangan ngerekam sedikit kemudian tanpa sepengetahuan di-upload, jangan ya. Tolong jaga keberkahan majelis ilmu ya. Siap tidak? Oke, ini ada tuh. Ini utuh, di YouTube bisa di-download sama antum. Ini live Facebook Masjid Darut Tauhid dan di YouTube nanti tersebar. Antum buka lagi nanti di-download aja, tinggal dipotong kalau memang ingin yang bagus buat sendiri boleh. Kalau mau nyebar jangan ya. Ini sering menjadi biang masalah ini. Ya. Ketika dipotong sedikit, share, jadi menimbulkan salah paham. Mungkin yang nge-share niatnya baik, tapi itu menjadi sumber orang yang tidak suka kepada para ulama, para dai, itu jadi bahan nantinya. Sepakat ya? Baik, terima kasih. Kembali. Nah, jadi seakan-akan jasa besar Daulah Bani Umayyah ini seakan-akan tidak ada gitu. Yang diangkat tuh keburukannya, padahal itu juga harus kita kaji dengan benar sejarahnya tuh. Saya katakan, ya kalau sebatas referensi memperkaya wawasan boleh saja, silakan baca karangan orientalis, juga baca. Buku-buku sejarah karangan orientalis saya baca, Pak. Tetapi kalau antum belum punya basic dasar, jangan. Mau gimana bisa mengcompare gitu kan, gimana bisa coba membandingkan kalau antum nggak punya basic, betul nggak? Nggak tahu mana yang benar mana yang salah kan. Kalau antum sudah pernah belajar keilmuan syar'inya punya, boleh, tapi kalau belum punya jangan dulu. Jadi pastikan belajar sejarah dari sumber yang jelas. Ada banyak buku yang saya anjurkan ya, banyak buku. Saya nggak sempat ini semua, saya punya buku sekitar 30-an lah tentang Bani Umayyah ini. Ini yang terkenal nih Bani, buku-buku ini nih. Alhamdulillah sekarang ada terjemahnya ya. Ini yang saya miliki nih. Ini saya punya bahasa Arabnya. Ini bagus juga nih. Bangkit dan runtuhnya Daulah Bani Umayyah ya, Khilafah Bani Umayyah ya. Profesor Dr. Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif, ulama ahli sejarah ini dari Mesir. Ada juga ini terjemah juga sudah ada, alhamdulillah, Daulah Bani Umayyah. Ya, ini buku sudah agak lama, buku Turath lah, Qadhi Syekh Muhammad bin Ahmad Kan'an, bagus sekali. Atau ini juga, ini karangan ulama yang terkenal, ini bahasa Arabnya, Ad-Daulatul Umayyah, Muhadarat fi Tarikh Al-Islamiyah, Al-Ummah Al-Islamiyah, ini terjemahnya Pak, Syekh Muhammad Khudari Bek, ini juga yang nulis sejarah. Ini terjemahnya 2 jilid ya. Nih, 2 jilid ini. Saya punya buku ini. Dan masih banyak lagi. Jadi baca dulu yang karangan ulama kita gitu ya. Jangan belum baca karangan ulama kita antum baca karangan orientalis, gimana? Wah, serius, ini sering terjadi begitu, Pak. Baca dulu, ulama kita sudah nulis, jelas tidak? Ulama kita Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah nulis banyak tentang Daulah Bani Umayyah, karena disinilah sejarah mulai didistorsikan.
Ya, di sini nanti kita akan paham pergolakan antara kelompok Khawarij, Syiah dan lain-lain di sini nih. Ya. Tolong baca dari sumber yang benar ya. Karena pengaruh, itu sejarah kan. Kalau antum salah baca sumbernya pengaruh nanti. Hati-hati. Ya. Dan ini di antaranya saya masih banyak cuma tidak sempat saya ini. Ada juga buku yang agak tipis bagus, Daulah Umayyah itu karangan Dr. Yusuf Al-Ish. Dia seorang ahli sejarah. Ini buku yang dijadikan pegangan mahasiswa di Madinah. Kuliah sejarah itu pakai buku itu, bagus sekali. Ya, ada terjemahnya, cuman nggak sempat saya foto dan dimasuk ke sini ya. Karangan Yusuf Al-Ish itu bagus sekali tentang Daulah Umayyah. Tersendiri ada Daulah Abbasiyah. Baca di sana, Pak. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita belajar ya kepada generasi sebelum kita bahwa Islam hebat. Islam pernah menguasai sepertiga bumi pada masanya gitu. Nah, ini peletaknya di sini Daulah Bani Umayyah ini, jelas tidak? Ya. Karena nanti akan ada 800 tahun kemudian Islam di Eropa itu dari sini mulainya. Makanya ini luar biasa jasanya, Pak. Nah, kalau kita enggak benar memahaminya, apalagi karena ada kedengkian kepada para sahabat Nabi sebagaimana orang-orang Syiah, bahaya. Bahaya, saudara. Ya, enggak boleh. Yang benar membaca sejarah itu gitu. Tapi masih banyak ya, cuman ini yang saya jadikan referensinya karena bagus sekali buku-buku ini karangan para ulama ahli sejarah. Dari Al-Azhar Mesir, ada yang dari Madinah, dari mana? Dari Irak juga ada. Itu Ahlus-Sunnah. Baca dulu itu gitu, baca dulu itu. Jangan belum antum punya basic yang bagus antum sudah baca karangan orientalis. Ada. Saya juga beli juga buku tentang sejarah Islam Umayyah tuh versi orientalis. Sejarah Islam di Spanyol, Andalusia, orang orientalis nulis tebal-tebal bukunya. Saya beli, saya baca. Karena kita pernah belajar dari ulama kita, jadi tahu oh di sini ya. Dan itu hal yang prinsip. Tapi kan nggak kerasa, kadang-kadang masuk halus gitu. Jadi pengaruh kita kan tanpa disadari. Begitu. Hati-hati ya. Ada orang Syiah banyak nulis tentang sejarah ini, tapi mereka intinya apa? Mereka mengkafirkan Muawiyah. Nah, itu ujungnya tuh begitu. Bayangkan sahabat yang mulia dikafirkan sama mereka. Kembali ya. Itulah Daulah Bani Umayyah. Hadirin sekalian, jadi jangan sampai gara-gara beberapa kejadian sehingga lupa dengan kebaikan mereka, sibuk dengan kesalahan. Itu pun karena kita salah membaca referensi sejarah. Oke, kita mulai. Bagaimana munculnya Bani Umayyah? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Nisbat kepada Umayyah ibn Abdul Syams ibn Abdul Manaf ibn Qusay. Jelas ya? Oke. Hadirin sekalian, kekhalifahan Bani Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah dengan penyerahan kekuasaan oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu kepada Muawiyah ibn Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Al Hasan melakukan itu untuk menjaga persatuan dan terjaganya darah kaum muslimin setelah sebelumnya terjadi perpecahan ulah kaum yang tidak suka dengan kebesaran muslimin. Catat itu. Kita tahu bagaimana kemudian sepeninggal Umar bin Khattab naik Utsman bin Affan. Naik Utsman bin Affan. Di awal-awal Allahu Akbar, itu Islam tuh luar biasa, Pak. Nyebar kemana-mana. Di zaman Utsman. Islam sampai ke Cina Uighur itu di zaman Utsman. Ya, bahkan Islam dalam sebagian catatan ada sejarah masuk ya ke negeri kita, ke Nusantara ini pun juga di masa itu. Jelas tidak? Ini dasarnya, basicnya gitu. Kita akan sampai, insya Allah saya akan bahas tentang sejarah Islam di Nusantara, meluruskan distorsi Islam di negeri ini nih. Ada upaya mengkerdilkan peran umat Islam di negeri ini nih. Kita akan tahu di mana akarnya mulai ada penyimpangan sejarah terhadap negeri kita yang dihuni oleh muslimin terbanyak di dunia.
Itu halus sekali upaya memisahkan negeri ini dari kebesaran Islam di masa lalu gitu. Dihapus. Oh, hati-hati. Sekarang muncul generasi yang tidak paham sejarah. Kalau nggak paham sejarah, oh musibah besar. Musibah besar. Akan hilang satu generasi nanti, Pak. Kalau nggak paham sejarah, bahaya. Sampaikan sejarah dengan benar kepada anak-anak kita gitu. Bagaimana begini? Utsman bin Affan, kembali ke yang tadi ya. Saya sampaikan lagi nih. Ini awal-awalnya. Jadi Utsman bin Affan menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab. Siapa Utsman? Utsman dari Umayyah juga kalau kita lihat. Jadi di sini kan Umayyah punya anak Al-Harb dan Abul As. Abul As punya anak, di antaranya Al-Hakam. Nanti di sini ada nama siapa? Namanya Affan. Affan. Berarti adik kakak sama Hakam. Nanti Affan punya anak Utsman gitu. Jelas tidak? Utsman di sini nih dari Abul As. Ya, Utsman bin Affan. Nah, nanti ketika Utsman menjadi khalifah sepeninggal Umar bin Khattab, hadirin sekalian, maka nanti Utsman bin Affan itu kan terkenal memang dulu juga daulah sebelum mereka masuk Islam ini Umayyah ini terkenal ahli politik, ahli perang, ahli strategi, diplomasi itu jago. Jadi terkenal sebelum Islam juga udah kan ini pemimpin Mekah semua mereka itu. Nih Abu Sufyan nih. Ini pengganti siapa? Pengganti Abu Jahal dulu. Dia salah seorang tokoh yang diperhitungkan di Mekah, dia ahli strategi perang. Orang hebat. Jadi mengingatkan kita kepada hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia menyampaikan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adin, manusia itu ibarat barang tambang, ya, kama adiniz zahabi wal fiddah, seperti tambang emas dan perak. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang mulia pada masa jahiliyahnya akan menjadi orang mulia juga ketika dia masuk Islam. Iza faqihu, apabila mereka faqih terhadap Islam. Jelas tidak maksudnya? Jadi orang-orang sebelum Islam yang sudah punya kelebihan, masuk Islam pasti akan lebih lagi gitu, akan beda. Sebagaimana Umar bin Khattab, kan Umar itu terkenal orang hebat, Umar itu Pak. Makanya Nabi itu menaruh harapan mudah-mudahan nih kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham ini masuk Islam gitu. Nabi itu enggak pernah putus asa, Nabi terus dakwah sampai kemudian Nabi doakan khusus kan, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan satu dari dua Umar ini nih gitu maksudnya. Yang pertama Umar bin Khattab, kedua Amr bin Hisham Abu Jahal. Ini orang hebat sebelum Islamnya. Nabi itu tahu persis. Kalau orang ini masuk Islam dan faqih dengan Islamnya, dia akan hebat lagi gitu. Pasti itu. Dan benar kan? Umar masuk Islam, muslimin itu kuat. Tidaklah kata Ibnu Mas'ud kami berani sholat di depan Ka'bah kecuali setelah Umar masuk Islam. Umar jagain itu Umar itu. Kamu sholat, macam-macam yang lain disikat sama Umar Pak. Gak ada yang berani itu. Mau hijrah ke Madinah, orang mah malam-malam berkaca dia Pak, janjian di sana. Umar mah duha dulu, tawaf. Ngomong, hei sini katanya. Umar mau hijrah. Siapa di antara kalian? Kalimatnya Pak. Siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjanda, anaknya yatim, temui Umar sekarang di balik bukit ini. Gak ada yang berani kepada Umar. Tahu maksudnya? Kalau ingin anaknya yatim, berarti kan bapaknya mati kan, istrinya janda, boleh temui Umar di belakang bukit ini sekarang juga. Gak ada yang berani kepada Umar. Itu dakwah tuh manhaj begitu efektif gitu. Itu manhaj dakwah. Jadi tokoh-tokoh yang berpotensi itu bidik oleh kita. Doakan, dakwahi. Kalau masuk Islam kan luar biasa pengaruhnya gitu. Itulah kalimat
an-nasu ma'adin kama adiniz zahab wal fiddah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu. Makanya lihat ketika nanti pada masuk Islam kan, Abu Sufyan masuk Islam dulu kan paling keras, betul tidak? Bahkan yang mimpin perang di perang Uhud kan Abu Sufyan, perang Ahzab Abu Sufyan. Tapi Allah berikan hidayah kepada beliau ketika Futuh Mekah. Itu pun perjuangan berat. Ini kata Al-Abbas itu ketika mau masuk ke Mekah, Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan rajulun ya yuhibbul fakhr. Dia itu orang yang senang dengan orang gila hormat, itu bahasanya, gila hormat. Jadi buat dia tenang lah, kan dia masuk Islam, jangan buat dia. Jadi dia tuh takut kalau masuk Islam jatuh gitu loh. Nabi paham, oh baik. Paham Nabi itu Pak, hebat dalam berinteraksi. Maka Nabi yang mulia ya, beliau menyampaikan ketika itu Futuh Mekah, apa kata Nabi yang mulia? Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Luar biasa ini. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman, gitu. Kan dia baru masuk Islam, senang digituin, senang dia. Udah dipuji lah mana mah. Yuhibbul fakhr itu senang gila hormat orangnya gitu. Apa namanya, sudah penyakit apa Pak? Kalau pejabat terus pensiun apa namanya? Post power syndrome, nah gitu kan. Biasa dihormati, bayangin Pak. Oh diginikan silahkan, tiba-tiba kan turun dari jabatan kan. Itu berat, betul tidak Pak? Berat untuk orang tertentu itu, kasihan. Kadang nggak siap. Biasa digini-gini, oh silahkan. Ketika ada jabatan kan, turun aja pensiun, udah langsung. Karena nggak mudah tuh. Nah, itulah Abu Sufyan. Jadi dia takut kalau masuk Islam itu berkurang kemuliaannya gitu. Maka Nabi faham, kata Nabi, oh tenang saja, kata aku faham. Maka ketika Nabi akan masuk Mekah, dia menyampaikan, tal ya Abu Sufyan, sampaikan ya kepada kaummu, orang yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah kamu aman. Bayangkan rumah Abu Sufyan disejajarkan dengan Masjidil Haram. Itu kan strategi Nabi. Wah senang dia Pak. Oke, dia balik ke Mekah, hai ya kaumku, ayo masuk ke Masjidil Haram atau ke rumahku gitu loh. Kalian aman nanti. Kata orang, emang lu siapa gitu kan? Kamu siapa? Nyuruh masuk ke rumah kamu gitu. Loh Nabi menyebutkan, Muhammad menyebutkan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman dia. Sampai kemudian berjalan waktu lembut, sampai semakin akhirnya cinta dengan Islam Abu Sufyan, bahkan berjuang dan syahid. Dia itu malu gitu kalau ketemu Bilal tuh malu. Karena malu karena dia kalah lebih dulu oleh Bilal Islamnya kan, ketinggalan. Maka dia mengejar ketertinggalan dengan cara jihad, perang sampai kemudian syahid di jalan Allah. Begitu cara dulu sahabat tuh yang tertinggal, begitu caranya. Seperti siapa? Anaknya Abu Jahal, Ikrimah ibn Abu Jahal juga tertinggal Islam kan, jihad, syahid gitu. Jadi yang tertinggal Islamnya apa? Harus jihad. Yang baru tobat sekarang udah mau mati gitu kan, udah jihad sana gitu. Begitu dulu itu kan. Ya karena mereka ngapain lagi gitu, harus jihad gitu. Jelas tidak? Begitu ya. Taib. Itulah Abu Sufyan. Kemudian Muawiyah, kembali ke yang tadi ya. Masuk Islam hebat tidak hebat? Nanti Abu Sufyan punya anak. Banyak anak ya. Di antaranya ada, enggak banyak, beberapa anak. Yang pertama namanya Yazid. Sebelum Muawiyah itu Yazid itu hebat sekali Pak. Yazid ini nanti diangkat menjadi panglima perang andalan dari zaman Abu Bakar, tapi dia terbunuh. Dia meninggal, maka naik Muawiyah gitulah. Nah, dulu kan Muawiyah hanya sebagai pembantu sajalah. Ya mungkin kalau di militer itu apa namanya Pak? Bukan jenderalnya lah. Panglimanya gitu ya. Itu Muawiyah. Memang punya terah kepemimpinan, leadershipnya bagus. Kan nurun. Loh Nabi begitu, ingat. Bicara nasab dan hasab, an-nasab dan hasab. Jadi nggak usah fingerprint, nggak usah dulu itu Pak, gampang.
anak ini bapaknya siapa? Oh, bapaknya dulu pedagang, pupuk tuh, jiwa dagang, dia pasti akan cepat anaknya jadi, karena dia akan nurun. Jadi jangan cuma penyakit doang yang nurun gitu kan. Bapaknya punya penyakit apa? Diabetes, anaknya juga penyakit doang gitu. Bukan penyakit turun itu, ini bapaknya apa? Jago dagang, mesti anaknya jago dagang juga, asal dipupuk, latih pasti. Ibu bapaknya guru, jadi guru juga cepat mudah gitu. Ibu bapaknya pejabat, punya jiwa leadershipnya bagus, latih jadi gitu, gampang. Begitu Islam mengajarkan simpel, kata Nabi, an-nasab wal hasab. Ya, Muawiyah. Nah, nanti di zaman Utsman bin Affan di sini ya, Utsman nih kan masih saudara, betul tidak? Masih sepupu kan? Nah, Utsman naik. Ingat, Utsman itu sebenarnya mengangkat. Nah, ini yang kemudian Utsman dituduh KKN gitu loh. Karena yang diangkat tuh keluarganya, tapi bukan berdasarkan, sebenarnya Utsman itu melihat keahliannya. Profesionalisme itu kan itu yang paling utama, dan memang terbukti gitu. Tapi orang-orang yang nggak suka pemberontakan benih-benih kelompok Khawarij itu muncul di sini. Maka bagaimana Pak? Ini, wah Utsman ini yang diangkat saudaranya segala macam. Karena nanti yang diangkat oleh Utsman siapa namanya? Hakam, Al-Hakam ibn Abul As. Saudaranya bukan? Saudaranya. Ya saudaranya nanti. Jadi qadhi. Jadi qadhi nanti. Marwan diangkat juga. Kemudian Muawiyah diangkat jadi gubernurnya Syam. Bahkan diberikan kebebasan, angkat setiap wilayah pemimpin oleh kamu wahai siapa? Wahai Muawiyah. Gak ada masalah sahabat tua, karena memang layak gitu kan. Layak, punya ilmu. Bukan karena kedekatan nasab, bukan. Ini luruskan. Tapi karena memang dia orang-orang ahli semua. Bayangkan yang ngangkat Muawiyah itu siapa? Nabi, Pak. Diteruskan oleh Abu Bakar, oleh Umar, sekian lama. Utsman itu hanya melanjutkan saja gitu. Jelas tidak? Umar itu hebat, diangkat Muawiyah. Orang Syam itu kuat. Karena Muawiyah, cinta kepada Muawiyah itu. Ini pemimpin hebat Muawiyah itu, luar biasa. Ini yang sering terzolimi oleh sejarah yang tidak benar gitu. Nah tadi ya. Nah muncul di sini ketidakpuasan sampai singkat cerita berontak kepada Utsman bin Affan. Terbunuhlah Utsman. Kan dari sini mulainya. Utsman terbunuh oleh para pemberontak yang sampai sekarang entah siapa itu yang membunuh Utsman itu. Saking banyaknya orang, Pak. Kabar meninggalnya Utsman sampai kepada Muawiyah. Waktu itu masyarakat muslimin sepakat karena Utsman tidak berwasiat. Siapa semeninggal dia, terserah kalian, angkat yang paling layak menggantikan aku. Ya kan itu di masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Syura, kembali ke para sahabat. Maka semua sepakat yang layak menggantikan Utsman ya Ali bin Abi Thalib, nggak ada yang lagi. Ali diangkat itu Ali nggak mau, tapi dipaksa. Akhirnya Ali mau, ya dibaiat Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi menggantikan siapa? Utsman bin Affan. Semua berbaiat kecuali Muawiyah di Syam. Ada alasan. Ini ulama besar, sahabat. Tolong yang utuh baca sejarahnya ya. Ini kita lihat. Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Sepupu. Putra siapa Ali itu? Putra Abu Thalib, pamannya Nabi. Jadi kecil Ali bersama Nabi. Ini orang Syiah suka berlebihan kepada alinya. Luruskan. Kita Ahlus Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, harus cinta. Dan cinta juga kepada sahabat Nabi. Jangan katakan sahabat munafik. Kalau munafik ya munafik, bukan sahabat. Jangan katakan ada sahabat yang munafik. Loh kok bisa? Ulama itu sepakat, sahabat itu kulluman laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalikal iman. Sahabat itu setiap orang yang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas iman, itu sahabat. Ketemu Nabi ya enggak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi tiap hari itu, lihat wahyu turun, enggak masuk Islam, bukan sahabat. Ketemu Nabi ya beriman, akhirnya murtad, bukan sahabat. Ada kan?
Beriman tapi ujungnya dia murtad, keluar dari Islam, dia mati di atas kekufurannya. Bukan sahabat. Ketemu Nabi, bertemu Nabi, pura-pura beriman. Munafik itu munafik, bukan sahabat. Sahabat itu yang benar-benar iman, berjuang bersama Nabi dan mati di atas iman, itu sahabat. Itu Ali. Muawiyah juga sama, Pak. Ingat, Nabi menikahi putri Abu Sufyan. Tolong jangan dilupakan ini. Siapa namanya? Ada yang tahu tidak? Putri Abu Sufyan yang kakaknya Muawiyah yang dinikahi oleh Nabi, siapa namanya? Angkat tangan, yang tahu boleh pulang. Yang tahu enggak? Ayo dong. Siapa istrinya Nabi? Putri Abu Sufyan yang nikahnya di Akhwat, tahu enggak? Masa enggak kenal? Siapa? Yang dinikahi Nabi. Kok Aisyah, putri Abu Bakar Aisyah mah? Siapa? Ayo. Romlah binti Abu Sufyan. Panggilannya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Kalsum. Antum dapat dari mana wangsit itu? Ummu Habibah. Aduh, enggak kenal ya Rob. Itu ibunda kita itu, Ummahatul Mukminin. Antum enggak kenal sama ibunda sendiri? Masa enggak kenal sama ibunda sendiri? Romlah Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Berarti Nabi kepada Muawiyah apa statusnya? Ipar, dekat enggak kira-kira? Dekat. Belum lagi disyarikan masih ada hubungan juga kan? Ini Umayyah ini nantinya sepupunya Hashim. Deketan mereka itu, jelas tidak. Karena tapi ahli sejarah yang dari orientalis yang merusak gitu loh, Pak. Digambarkan persaingan yang enggak begitu. Penting dilurus sejarah ya, penting sekali. Karena kita punya Quran sebagai pijakan ke dalam sejarah kan. Ya. Tapi kembali ya. Jadi ini Muawiyah ini sahabat Nabi. Kita tahu ya keutamaan sahabat. Ketemu dengan Nabi. Muawiyah ini sahabat, bahkan yang mencatat wahyu dan ipar Nabi karena kakaknya ini istri Nabi gitu kan. Ummu Habibah. Berarti Abu Sufyan itu mertua kan? Mertua. Maka ketika nanti Abu Sufyan ketika masih kafir sebelum masuk Islam, ketika dia dagang ke Al-Quds, ke Syam, kan Nabi bertanya, Nabi siapa? Kaisar Heraklius. Siapa yang paling dekat nasabnya dengan Nabi yang dari Mekah itu? Abu Sufyan ke depan, maju ke depan. Kata Abu Sufyan, aku yang paling dekat nasabnya. Karena memang Abu Sufyan dekat sama Nabi itu. Jadi ini deketan gitu mereka itu. Nah diangkat, jadi keliru tuduhan KKN nepotisme itu enggak benar. Karena Utsman mengangkat itu berdasarkan ya kapasitasnya dia memang ahli gitu. Terbukti mana? Futuhat di mana-mana hebat, cuman tadi pemberontakan tuh. Dan itu juga sudah Nabi sampaikan kan? Sudah Nabi sampaikan jauh-jauh hari bahwa Utsman akan syahid gitu loh. Umar akan syahid, Utsman akan syahid, Ali akan syahid. Nabi sebutkan kok. Makanya Utsman itu tetap disuruh turun, nggak mau Utsman karena kata Nabi jangan kamu lepas kali ketika ada orang yang memaksa kamu nanti. Jadi Nabi bisa menyampaikan jauh hari. Sampai terbunuhlah Utsman bin Affan sedang baca Quran, sedang saum di musim haji, orang-orang berangkat ke Mekah itu, Utsman dibunuh. Nah Muawiyah masih ada kerabat sama Utsman kan? Kerabat. Dalam Quran surat Al-Isra disebutkan ya. Berarti siapa? Ahli waris saya Muawiyah gitu loh. Dia menuntut aku tidak akan berbaiat kepada engkau wahai Ali sebelum engkau temukan tuh pembunuh Utsman, kita adili sama-sama. Aku nggak akan berbaiat dulu, kata Ali. Baik, tapi berikan dulu baiat kamu. Kita sama-sama bereskan. Aku lebih tahu kondisi Madinah karena tidak mudah. Nanti kemudian hari Muawiyah sangat paham ketika setelah Ali terbunuh ya. Dia itu merasa bersalah sekali gitu. Dalam artian gini. Karena kan
Muawiyah itu juga nggak bisa mengungkap siapa sih yang membunuh Utsman itu. Ketika kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah 20 tahun jadi khalifah itu Muawiyah. Dia nggak bisa mengungkap juga siapa yang membunuh Utsman itu. Karena memang tidak mudah gitu kan. Nggak mudah. Nah, waktu itu maka dia nggak mau berbaiat kepada Ali. Ali beristihad sama dengan Muawiyah juga beristihad. Ingat ini sahabat Nabi, orang-orang yang mulia, ahli ilmu, ahli fikih semuanya nih. Hebat sahabat Nabi ini. Tapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan yang paling mendekati kebenaran adalah ijtihadnya siapa? Ali bin Abi Thalib yang menyampaikan baiat dulu baru kita akan cari siapa pembunuhnya Utsman. Kita akan kisah sama-sama. Tapi Muawiyah enggak. Perintahnya temukan dulu baru aku akan berbaiat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan ada perselisihan. Ada pihak ketiga masuk dikompori, akhirnya terjadi perang. Kan itu yang kemudian dikhawatirkan lagi oleh Al Hasan ibn Ali. Perang besar, Pak. Tiada perang Jamal, perang Siffin yang memakan banyak korban para sahabat Nabi. Nah, maka kembali ya. Jadi hadirin sekalian, Al Hasan ibn Ali ketika itu perang terjadi, hampir kalah Muawiyah. Terjadi tahkim. Dari tahkim ini di pihak Muawiyah nanti ada sahabat Amr ibn As. Di pihak Ali ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Tahkim ada terkenal. Maka nanti ketika Ali menghentikan, yang kalau terus itu yang menang tuh Ali. Tapi itu tadi berhenti, kemudian ada yang tidak puas dengan sikap Ali, pengikut Ali ini, yang kemudian kharaja, dia keluar. Ujungnya apa? Mengkafirkan Ali. Itulah Khawarij. Dari sini mulai muncul. Maka nanti mereka tuh sepakat, orang-orang Khawarij ini penyebabnya ini orang-orang ini gitu. Penyebabnya itu Amr ibn As, Muawiyah dan Ali, kita bunuh mereka bertiga. Beres gitu kata mereka. Ini Khawarij. Aliran sesat yang Nabi sebutkan kemunculan Khawarij. Kaum takfiri yang mudah mengkafirkan yang beda dengan mereka gitu. Tapi mereka itu kalau lihat dari dahulu ahli ibadah mereka itu. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, tetapi mereka menyimpang pemahamannya kata Nabi yang mulia. Terjadi di masa Ali. Dan Ali bin Abi Thalib, takdir Allah, Muawiyah selamat, Amr bin As setelah menjadi gubernur Mesir waktu itu. Dan yang terbunuh Ali bin Abi Thalib ketika akan sholat. Salat subuh dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia seorang yang khawarij, yang sesat, menyesatkan. Begitu ya. Maka sepeninggal Ali bin Abi Thalib, muslimin sepakat untuk mengangkat putranya. Ingat, bukan karena dia putra Ali, bukan. Tapi karena yang layak menggantikan Ali ya Al Hasan. Kan surah kepada muslimin diserahkan. Kita baiat, nubayyukum ya Hasan. Kita berbaiat kepada Anda wahai Hasan. Hasan naik. Tetap belum reda juga karena kekeh Muawiyah ingin temukan pembunuh siapa? Utsman. Dulu kan kayak sekarang atau Pak, terbatas informasi kan, agak susah komunikasi, butuh waktu lama kan, itu juga faktor itu. Singkat cerita bagaimana Al Hasan radhiyallahu anhu dengan berbesar hati dia melihat kemaslahatan, ini enggak akan pernah beres kalau begini, karena dulu ketika ayahku dengan Muawiyah yang ada di benak mereka apa surga apa Allah gitu loh, takut mereka menyimpang, makanya beristihad ke dengan pendapatnya masing-masing. Sedangkan di masaku ini yang ada apa kekuasaan, bukan lagi itu, aku khawatir sekali banyak yang tertumpah darah. Maka kemudian Muawiyah Al Hasan bin Ali tanazul dari kekhalifahan, dia turun, ada sejumlah persyaratan. Intinya kalau nanti, yang paling penting nanti kalau engkau sudah berakhir, mungkin aku nanti wafat lebih dulu dan engkau sudah tidak jadi lagi khalifah lagi, wafat juga, tolong serahkan kepada muslimin agar mereka memilih siapa yang layak menjadi pengganti engkau nanti.
Izin Allah, takdir Allah, ternyata Al-Hasan lebih dulu meninggal. Muawiyah, kemudian beliau nanti meninggal, sebelum meninggal mengangkat anaknya siapa? Yazid. Dari sinilah berubah sistem dari Al-Khulafa Ar-Rasyidun, di mana mengangkat pemimpin dengan cara syura, diangkat ahli wal aqdi itu yang ahli gitu, berubah menjadi sistem kerajaan dinasti kan dari situ. Tapi Nabi udah menyebutkan kan, kata Nabi yang mulia ya, takunu an-nubuwatu fikum masyaallahu an takuna, sejarah umat Islam diawali dengan fase kenabian, dan Nabi sebutkan meringkas. Maka sahabat itu nggak aneh juga ketika mendengar ini, ya udah Nabi udah menyebutkan. Masa kenabian berapa? 23 tahun. Kemudian fase Al-Khulafa Ar-Rasyidun 30 tahun, dan ada fase mulkan Aldon, fase kerajaan-kerajaan. Nah, diawali dengan ini. Makanya raja umat Islam yang pertama itu Muawiyah. Itu raja umat Islam yang pertama itu Muawiyah. Karena dia mengangkat langsung anak yang ini nggak dikenal kan dalam Islam. Dia angkat anak ini yang menimbulkan kontroversi gitu. Karena di waktu itu masih ada para sahabat yang hidup. Masih ada Al-Husain bin Ali, ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ada Anas bin Malik, ada Zubair ibn Abdullah bin Zubair. Banyak sahabat-sahabat yang masih ada gitu. Bukan masalah Muawiyah mengangkat nggak boleh mengangkat, bukan. Tetapi kalau diserahkan ke muslimin sepakat yang naik itu Yazid gak masalah. Tetapi ini langsung tunjuk gitu. Di sinilah ada kontroversi ya. Baik, kita sampaikan lagi. Nah, jadi munculnya daulah ini membuat posisi orang-orang yang penyebar fitnah, orang-orang yang tadi itu terpojok, dan membuat cita-cita mereka pupus. Kenapa? Karena mereka ingin kejarkan untuk umat Islam, Pak. Nanti munculnya orang-orang Persia yang tidak suka pada Umar kan, Umar itu dibunuh oleh Abu Lu'lu terus kan, karena Islam itu nyebar kemana-mana. Jadi wajar kalau ada kebencian di musuh-musuh Islam gitu. Diserahkan. Maka naiklah Muawiyah bin Abu Sufyan, berarti dengan cara yang benar ya, karena Al-Hasan ibn Ali menyerahkan. Mangga silakan. Yang penting itu apa? Persatuan. Terkenallah di tahun itu Amul Jamaah atau Amul Wihdah, tahun persatuan, tahun umat Islam bersatu. Muawiyah menjadi pemimpin dan umat Islam kembali bersatu lagi, nggak ada perpecahan, Islam nyebar kemana-mana. Itu Muawiyah menjadi pemimpin 20 tahun itu luar biasa, perannya besar sekali untuk Islam. Ya, semua merasakan keadilan, kesejahteraan di mana-mana dirasakan. Ini sang peletak daulah Bani Umayyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dari mana mulai muncul masalahnya? Ketika Muawiyah setelah Al-Hasan bin Ali meninggal dunia, Muawiyah mengangkat putranya Yazid ibn Muawiyah pelanjut dia. Nah, di sini mulai muncul, jelas tidak? Ini yang mengundang kontroversi. Tapi kemudian nanti lihat kemaslahatan, sahabat Nabi itu berbaiat semua, kecuali Abdullah bin Zubair dan juga Al-Husain bin Ali. Nah, yang belum mau berbaiat gitu. Nanti saya tunda dulu lah. Ini kenapa kok Yazid yang diangkat gitu? Di sini masalahnya. Nah, hadirin sekalian, karena dinilai Yazid masih muda, tidak cakap, gak punya pengalaman, masih ada orang yang lebih layak gitu, yang naik menjadi khalifah. Dan memang nanti di masa Yazid muncul fitnah, terbunuhnya Husain ibn Ali. Ini kita bedah ya, mudah-mudahan nanti khusus tema ini kan baru pengantar dulu saja. Kita akan bedah nanti setiap tokoh-tokoh. Nanti ada beberapa tokoh besar di daulah Bani Umayyah ya. Jadi Muawiyah kita bedah sejarahnya nanti khusus. Kita bedah juga orang yang terkenal siapa setelah Muawiyah ini. Ada sosok yang bernama Abdul Malik ibn Marwan. Nanti ada Al-Walid ibn Abdul Malik, ini orang hebat siapa? Ada Sulaiman bin Abdul Malik, ada Umar bin Abdul Aziz. Di puncaknya itu di masa Umar bin Abdul Aziz gitu. Puncak kejayaan, kehebatan daulah Bani Umayyah di masa Umar bin Abdul Aziz. Nanti ada lagi
yang terakhir yang masih hebat tuh namanya Hisham ibn Abdul Malik. Nah setelah itu mulai muncul perpecahan sampai akhirnya pecah dan berakhir Daulah Bani Umayyah gitu. Baik. Nah jadi di sini ya startnya ya. Jadi ketika Al Hasan bin Ali menyerahkan, maka naiklah Muawiyah. Maka penaklukan di mana-mana, termasuk apa? Islam sampai ke Cina, kemana-mana di masa ini. Bahkan pertama kali penyerangan Konstantinopel itu di masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita lihat. Jadi ada periodisasi Bani Umayyah. Daulah Umayyah dibangun dan diperkuat pondasinya pada masa pemerintahan dua khalifah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan dan anaknya Yazid bin Muawiyah. Ini berlangsung tahun 41 sampai 64, walaupun menjelang akhir runtuh juga gitu. Karena tadi ada peristiwa besar di masa Yazid. Oke, periode berikutnya adalah periode fitnah berlangsung antara tahun 64 sampai 86. Itu pada masa Khalifah Muawiyah ibn Yazid, putranya Yazid, cucunya Muawiyah yang pertama. Kemudian Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwan. Pada masa ini terjadi pemberontakan terhadap penguasa dan peperangan sesama umat Islam. Di sini mulai terjadi. Kemudian periode berikutnya adalah periode kekuatan lagi. Sama halnya dengan periode Muawiyah dan Yazid. Berlangsung kapan? Tahun 86 sampai dengan 125. Yaitu pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Nah nanti di masa Al-Walid ini Islam sampai ke Andalus gitu. Ke Spanyol ya, tahun 92 Hijriah. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, ini adiknya, dan Umar bin Abdul Aziz sepupunya. Nah ini Umar nih unik, nanti kita sampaikan ya. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, dia agak keluar dari ini gitu, dia itu sepupu kan, karena nanti Umar bin Abdul Aziz ini terkenal kisahnya ya, dia punya nasab kepada Umar bin Khattab. Kita belah nanti. Kemudian setelah Umar, Yazid bin Abdul Malik, dan terakhir Hisham bin Abdul Malik, dia lama nih, hampir 20 tahun menjadi khalifah. Kuat. Kemudian periode kemunduran hingga jatuhnya kekhalifahan Bani Umayyah terjadi antara tahun 125 Hijriah hingga berakhir tahun 132 Hijriah. Pada masa ini banyak terdapat khalifah dalam satu negara, berebut kekuasaan, saling bunuh. Nah ini penyebab runtuhnya ya. Berarti dua ya. Jadi periode keemasan Daulah Bani Umayyah terbagi menjadi dua fase, antara tahun berapa? 41 sampai 64 dan 86 sampai 125. Dan masa kemunduran dua juga, fase tahun 64 sampai 86 dan 125 sampai runtuhnya ya. Oke, sekarang kita lihat urutan para khalifah Bani Umayyah ya. Yang pertama siapa namanya? Muawiyah bin Abu Sufyan, ini yang mendirikan tadi. Berapa lama? 20 tahun. Ini yang pertama ya, khalifah siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Tahun 41 sampai 61 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 661 sampai dengan 680 Masehi. Muawiyah. Di sini Islam nyebar ke mana-mana. Kesejahteraan di mana-mana. Perekonomian, ulama dimuliakan, futuhat di mana-mana, kuat angkatan perangnya, ini penting sekali. Militernya kuat sekali gitu. Orang kalau kuat militer itu ditakuti pasti, betul tidak? Begitu. Di masa Muawiyah, karena dia jenderal, dia seorang yang hebat. Dia senang berjihad. Sampai habis usia itu untuk berjihad nanti, untuk Islam. Muawiyah ketika akan meninggal mengangkat putranya Yazid ibn Muawiyah. Meninggal Muawiyah, diangkatlah Yazid. Yang kedua nih, tahun 61 sampai 64. Dia enggak lama ya. Hanya sekitar 3 tahun lebih lah menjadi khalifah. Dan musibah besar terjadi di masa beliau ketika terbunuhnya Husain ibn Ali di Karbala. Ingat, Yazid bin Muawiyah sama sekali tidak mengetahui, bahkan tidak menyangka akan terjadi peristiwa itu. Karena nanti ada orang yang
menjadi otaknya pembunuhan kepada Husain ibn Ali. Kita bedah minggu depan karena mendekati Muharram biasa kita akan bedah. Ini kajian tahunan sebenarnya. Jadi pas lah kita bedah Bani Umayyah, kita kaji nanti secara detail bagaimana detik-detik syahidnya Husain bin Ali di Karbala. Ini terjadi masa Yazid bin Muawiyah. Memang ada beberapa gubernur dia yang jahat, yang keluar dari yang diperintahkan oleh Yazid gitu. Terbunuh memang. Ini musibah besar yang menimpa umat Islam. Jadi kita akan menemukan nama-nama pengkhianat ya di masa ini. Tapi kembali karena memang tadi itu banyak sahabat yang tidak serg dengan Yazid gitu ya. Puncak banyak pemberontakan, nggak lama nih sampai kemudian runtuh juga nih. Di masa Yazid ini runtuh juga. Tapi nanti harus diluruskan tentang Yazid bin Muawiyah ya. Karena banyak orang-orang yang juga berlebihan kepada Yazid, menuduhnya macam-macam. Kita akan bedah nanti. Yazid meninggal dunia, memanas kondisinya, naiklah putra Yazid namanya Muawiyah II. Nah, disebutnya ya. Muawiyah juga namanya. Dulu begitu Muawiyah, Yazid dulu begitu namanya itu. Sama di zaman Daulah Bani Abbasiyah juga sama. Begitu namanya sama-sama gitu. Ini Muawiyah putra Yazid. Yazid putra Muawiyah. Dia punya anak dikasih nama Muawiyah juga gitu. Makanya harus paham agak jelimet. Nah, dia seorang yang tidak lama, Pak. Dia sedih sekali gitu. Udah sehat tuh jadi enggak maulah menjadi khalifah karena berat. Dia seorang yang saleh, Pak, Muawiyah ini. Kali ibadah dia udah enggak mau dengan itu karena lihat pemberontakan di mana-mana, luar biasa, tidak mudah. Maka dia hanya sebentar dan dia meninggal dunia. Jadi khalifah sebentar, hanya beberapa hari, kalau enggak salah 40 hari gitu. Meninggal dunia juga dia. Enggak kuat lah gitu mendapatkan beban sebesar itu gitu. Meninggal. Putus sampai di sini ya. Keturunan siapa? Muawiyah dari Al-Harb. Tadi kan Umayyah punya 2 anak, Harb dan Abul As. Harb punya anak siapa namanya? Abu Sufyan. Punya anak siapa? Muawiyah. Punya anak siapa? Nah, Yazid punya anak. Putus sampai di sini. Bagaimana maka beralih kepada dari Abul As. Punya anak siapa? Hakam. Hakam ini punya anak namanya Marwan. Marwan bin Hakam naik. Marwan bin Hakam di zaman Utsman dia qadhi. Itu posisinya tinggi sekali gitu. Emang dia ahli, Pak. Hebat itu, Pak. Karena tadi kan ini orang ini memang mewarisi jiwa kepemimpinannya hebat gitu. Diakui lah gitu. Naik tuh. Ya, di zaman Marwan ibn Hakam itu tidak mudah kan mengembalikan kestabilan, itu tidak mudah. Ya, maka dia berjuang sampai bisa balik lagi. Jelas tidak? Nah, disinilah benih-benih penyebab hancurnya Bani Umayyah, perpecahan apa? Di zaman dulu kan cuma satu sebelum naik Marwan bin Hakam. Jadi kalau dulu ya ngangkat putra mahkota satu aja gitu. Contoh tadi kan Muawiyah ngangkat Yazid, Yazid ngangkat Muawiyah, begitu. Nah, di zaman Marwan bin Hakam, ini dia nih. Dia mengangkat 2 anak sekaligus. Kan dia punya anak namanya siapa? 3 anak dia punya. Namanya ada Muhammad, ada Abdul Malik, ada Abdul Aziz. Nah, Abdul Malik, Abdul Aziz dan Muhammad. Nah, nanti dia mengangkat 2 putra mahkota sekaligus. Sebenarnya nggak ada masalah sampai di sini. Dia nanti mengangkat. Jadi yang pertama Abdul Malik dulu, gitu. Nanti Abdul Aziz. Masalahnya, ketika nanti naik Abdul Malik juga punya keinginan menjadikan anaknya sebagai khalifah penggantinya gitu. Harusnya kepada Abdul Aziz. Nah, ini penyebab perpecahan. Jadi kan pecah gitu loh. Nanti pun diikuti lagi juga oleh yang setelahnya nanti. Sampai kemudian itu penyebab keruntuhan. Jadi setiap diangkat 2 putra mahkota, meninggal 1, harusnya naik adiknya. Enggak, dia malah angkat anaknya gitu.
Kabayang tuh? Itu penyebab pecah. Ketika Marwan bin Hakam menjadi khalifah waktu itu, Abdullah bin Zubair setelah Marwan meninggal, dia memproklamirkan berdirinya khalifah di Mekah kan. Tapi ini nggak lama nih. Nggak lama ini sebenarnya bukan di Bani Umayyah, cuman ya dia karena ini kan jadi pertentangan kepada Yazid itu tadi kan, putra Muawiyah gitu loh. Nggak lama terbunuh juga Abdullah bin Zubair ya. Di zaman siapa? Putranya Marwan. Tadi kan Abdul Malik naik, maka naiklah Abdul Malik berikutnya. Dia yang memperkuat, yang menguatkan lagi. Jadi ini kan tidak mudah ya. Udah mau runtuh nih gitu kan. Jadi kerja kerasnya Marwan bin Hakam dan juga Abdul Malik bin Marwan, ini putranya. Luar biasa ini. 10 tahun ini dia menjadi khalifah. Nah, Abdul Malik bin Marwan meninggal. Harusnya siapa yang naik? Abdul Aziz. Dia ngangkat anaknya. Siapa namanya? Yang pertama Al-Walid, yang kedua Sulaiman. Al-Walid, yang kedua siapa? Sulaiman. Ya. Adiknya Abdul Aziz. Nanti dari Abdul Aziz ini kan dia meninggal dunia. Tapi di zaman dia, Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Mesir. Yang terkenal kisahnya kan dia menikahi cucunya Umar bin Khattab. Namanya siapa? Namanya Ummu Asim. Menikah nanti, dan dari pernikahannya dengan cucunya Umar bin Khattab itu yang kisahnya ma'ruf ya, penjual susu. Terkenal kan? Nanti lahir Umar bin Abdul Aziz. Nih, jadi dia ke sini nasabnya. Ya. Harusnya yang naik siapa? Abdul Aziz, tapi dia turun ke anaknya Abdul Malik, ya, Al-Walid dan Sulaiman. Nanti dari sini Pak, dari Abdul Malik ini banyak nih, semuanya anak Abdul Malik gitu yang menjadi khalifah setelahnya gitu. Terus karena Abdul Aziz meninggal, tapi nanti di zaman Sulaiman memberikan kepada Umar. Harusnya bukan kepada Umar gitu. Kan itu bukan adik, tapi dia sepupu aja gitu. Kan Umar, karena nanti Umar bin Abdul Aziz menikahi putra Abdul Malik. Kebayang tuh. Liar tuh sih. Kayak bisa liar. Ente liarnya ente. Kebayang tuh ini petanya nih. Kebayang tuh. Baca lah. Emang gini caranya berulang-ulang, yang sekali baca ya. Karena penting sekali ini ya. Bisa jangarin, itu dari yang pabulit gitu kan. Memang kalau baru sekali ya pabulit biasanya. Saya bicara gini udah sering banget, saya udah tahunan menyampaikan, jadi udah tahu. Kalau baru pertama baca pasti liar, jangar ya. Mas sudah tuh kan. Pabulit kade-kade jadi liar gitu kan. Nah, harus belajar, sering baca kuncinya ya. Sering baca berulang-ulang, entah berapa puluh kali tamat ini nih, tapi senang aja gitu. Jadi nggak kebayang kepetakeun sejarah tuh, oh seperti ini gitu. Kalau kali pertama baca pasti jangar, dijamin jangar. Kembali ya, ini nih saya petakan lagi nih yang tadi ini. Ini karena ini di sini penting sekali biar utuh memahaminya. Nih kembali di sini. Kenapa saya tulis nama ya? Yang pertama kan Muawiyah menjadi khalifah ya. Yang kedua Yazid, ketiga Muawiyah. Putus sampai sini kan, pindah ke Marwan nomor 4. Marwan punya anak tadi nih, Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Malik. Nah, Marwan itu ya, Marwan bin Hakam, dia mengangkat sekaligus Abdul Malik dulu baru Abdul Aziz. Ini masih kecil enggak ini? Gitu, jelas tidak? Nah, harusnya Abdul Malik wafat, ini naik, tetapi tidak. Abdul Malik naik, dia ngangkat anaknya gitu. Harusnya ke sini kan? Enggak. Di sini mulai perpecahan terjadi nih. Dia ngangkat siapa? Al-Walid. Setelah Walid Sulaiman. Nanti Al-Walid dia ingin mengangkat anaknya juga, terus begitu gitu. Tapi nanti karena ini kuat, jadi Sulaiman yang naik. Ketujuh ya, Sulaiman meninggal dunia. Harusnya ke sini kan? Tapi dia langsung ke sini kepada Umar. Ini bukti kesolehan Sulaiman. Karena Sulaiman tahu ini orang hebat Umar ini. Sulaiman tidak lama menjadi khalifah, dia meninggal dunia, maka dia berikan kekhalifahan kepada Umar bin Abdul Aziz yang tidak pernah minta, nggak pernah berambisi.
Maka di zaman ini puncak prestasi Daulah Bani Umayyah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nggak lama, hanya 2 tahun 5 bulan menjadi khalifah. Kebayang? Siapa Umar? Anak Abdul Aziz. Sudah meninggal ayahnya kan? Nah gitu ya. Ini Umar bin Abdul Aziz. Waktu itu Abdul Aziz menjadi gubernur Mesir. Kita bahas nanti sejarah seperti apa. Kemudian Umar, hebat Umar itu puncak sampai ulama menyebutkan ini sebagai khalifah yang kelima. Ala seperti khulafa ar-rasyidin dah. Karena memimpin dengan keadilan, zuhud, keadilan, kesejahteraan, waroknya zuhud, ini mirip seperti khulafa ar-rasyidin gitu. Makanya ulama menyebutkan sebagai sejarah ini masuk khalifah yang kelima nih. Maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan saking miripnya kepemimpinan kena lama juga, dan hasilnya luar biasa. Umar wafat diracun, dibunuh. Ini Umar wafatnya ya. Ya orang baik kan biasalah. Banyak yang nggak suka kan, jarang lama umurnya orang baik itu ya. Ada nggak suka itu kan, biasa begitu. Umar wafat, maka naiklah yang ke-9 Yazid. Ya, Yazid ketika dia naik, dia ingin sekali mengangkat anaknya. Nah lagi-lagi nih masalah di sini. Harusnya kepada Hisham, dia ngangkat anaknya Al-Walid, tapi masih kecil waktu itu. Masih kecil, nah, umur karek 8 tahun susah gitu kan, gimana gitu. Kepaksalah diberikan kepada Hisham. Hisham paham. Dia berwasiat, kalau kamu nanti sudah beres, ini udah gede, berikan kepada Walid. Sepakat. Hisham naik, Hisham juga ngangkat anaknya, jelasin. Tetapi nggak kesampaian, karena memang ini Walid tubuh besar kan. Makin Al-Walid makin besar, Hisham ini lama, Pak. Dari sini udah mulai muncul perpecahan. Nanti maka Hisham meninggal dunia, maka Al-Walid naik. Nah disinilah mulai benih-benih keruntuhan Bani Umayyah, karena Walid ibn Yazid seorang yang tidak cakap dalam memimpin. Dia senangnya apa? Senangnya mabuk, senangnya ke perempuan, segala macam. Di sini mulai rusak. Kenapa Hisham itu nggak mau ngangkat Walid? Ada alasan. Ini nggak, dia tahu ini nggak bagus gitu. Ingin sekali dia ngangkat anaknya gitu ya. Nanti Hisham ini soleh Pak. Dia punya anak, punya cucu. Siapa namanya? Namanya Abdurrahman. Hisham punya anak namanya Muawiyah. Sarwa deh kan? Jangan tuh. Oh itu. Hisham punya anak namanya Muawiyah. Punya anak Abdurrahman. Abdurrahman ini yang nanti selamat seorang diri, yang ketika ini ditutup di kudeta oleh Bani Abbasiyah, dibunuh semuanya, tinggal satu nih namanya Abdurrahman, putra Muawiyah, cucunya Hisham, yang dia nanti lari ke Andalusia gitu. Yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil. Semua habis klan Umayyah itu oleh Abbasiyah, dibantai semuanya, tinggal seorang diri tadi namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, sang imigran itu yang masuk ke Spanyol. Itu putranya Muawiyah, cucunya Hisham. Karena dialah sang kandidat kuat yang melanjutkan klan Umayyah. Tapi tadi kan keburu diulah ini nih, Al-Walid juga nggak benar, adanya makin rusak, dia meninggal, pemberontakan, naiklah Yazid, ya putra yang ini tadi ya, dia juga sama juga makin lemah. Terakhir Marwan, nah putra Muhammad di sini masuk ke sini kan, ini habis semua nih, dibunuh sudah habis, datang ke sini. Orangnya hebat Pak, tetapi sayang karena pemberontakan di mana-mana, karena warisan dari sini nih. Ketidakadilan kan membuat orang tidak puas ya. Pemberontakan di mana-mana sampai terakhir Marwan pun terbunuh oleh Daulah Bani Abbasiyah, habis semua, tinggal seorang diri namanya Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hisham, yang dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, dan dia lari ke Andalusia dan dia mendirikan Umayyah di Andalusia. Itu cikal bakal Islam di Cordoba, kuat sampai 8 abad kemudian. Wah, nanti kalau membaca kisah Abdurrahman Ad-Dakhil, hebat. Hampir 5 tahun lebih dia dikejar-kejar oleh Bani Abbasiyah. Bayangkan, dari Suriah lari ke Baghdad, ke Irak. Dia harus nyebrang sungai, bukan sungai biasa Pak, nyebrang, dikejar-kejar. Dia harus melewati gurun pasir, gurun Sahara. Kadang harus sembunyi di tempat sampah sekian lama, kadang harus nyamar jadi perempuan. Luar kan dikejar-kejar sampai ke, karena ini kan
pelanjutnya nanti dia takut kalau ini masih ada bahaya, maka harus dibunuh semua gitu. Ya begitulah politik seperti itu. Ya. Kemudian dia lari ke Hijaz, Mekah, Madinah juga, ketemu lari lagi ke Palestina, ketemu lari lagi ke Mesir. Bukan gerlong Kak. Bukan, ini kebayang di peta ini saya petakan ya ini luar biasa gitu. Ini petanya nih. Ini Bani Umayyah nih, lihat. Kebayang tidak, Pak? Nih, dari sini kan Syam nih, Damaskus. Ini kan wilayahnya luas sekali ya. Nih, dari sini Pak, lari ke Baghdad kan, ke sini. Terus nanti dikejar ke Palestina, ketemu ke Kairo, Mesir. Jadi Mesir ketemu lagi, nanti lari ke Tripoli, Libya kan, terus sampai ke Aljazair, sampai ke Tunis, sampai ke Maroko. Di sini Maroko di terakhir di sini. Dia karena punya klan, punya darah dari suku Barbar, dia punya keluarga besar di sana. Dari sini dia kemudian tahu berapa lama ini larinya? Hampir 6 tahun, 5 tahun lebih lah. Di sini dia kemudian setelah di sini dia waktu kerja-kerja itu usia 19 tahun. Ya, berarti dia 5 tahun usia 24 kan? 24. Dia kemudian masuk ke Cordoba, ini udah mau hancur nih. Udah mau hancur nih. Kebayang tuh dia kan kurang keperhatikan, dia kan di sini ke khilafahan. Jadi dia kebayang tuh, ini juga udah jatuh bangun nih. Tidak mudah kan, karena dulu Islam di sini itu berafiliasi ke Damaskus, Daulah Bani Umayyah. Kak bayang tuh sih, kak bayang atunya. Baik, maka nanti ketika ini runtuh pengaruh kan, ini pecah belah juga. Di sini juga yang udah Islam sudah murtad lagi gitu loh, banyak keluar lagi, tidak mudah itu. Maka masuklah Abdurrahman ibn Muawiyah atau Abdurrahman ad-Dakhil ke Cordoba, usia 24 tahun, 24 bayangin. Dan dia kemudian kumpulkan orang-orang masih loyal dengan Bani Umayyah, dan dia mulai lagi dengan strategi politik yang hebat. Dia orang yang soleh dia, kekasih Allah itu, orang yang soleh, hebat orangnya. Maka dia kemudian mendirikan lagi, menguatkan daulah Bani Umayyah sampai puncak Islam di Cordoba itu di masa dia nanti. Abdurrahman ad-Dakhil, hebat Pak. Ini seorang yang luar biasa, semangatnya itu luar biasa gitu. Dikejar-kejar dia sampai mimpi besarnya apa? Ingin mendirikan lagi Bani Umayyah gitu Pak. Di mana? Di timur runtuh, di barat dia dirikan di sini, luar biasa. Ini pintu masuknya kan, nanti di zaman dia maju terus, nanti sampai cicit yang paling utama sama namanya Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman III. Abdurrahman An-Nasir itu dia puncak di sini nih. Islam hebat di Spanyol. Dia yang mendirikan kota Madinatul Zahra. Dia bangun masjid Cordoba. Terkenal kalau di sini dia punya, nanti kan di zaman ini kan nanti ada, tahu antum Masjid Qubatus Sahra enggak? Itu dibangun di zaman siapa? Di zaman Abdul Malik Ibn Marwan. Ini nih yang terkenal ini. Ini ya. Ini dulu di zaman itu, maka sampai sekarang kan di masa itu megah sekali, hebat sekali di masa itu. Hebat. Bangunan mewah, karena memang di antara ciri karakter Bani Umayyah itu dia menonjolkan apa? Kepada pembangunan fisik. Kalau Abbasiyah kepada ilmu gitu, kepada manusia. Kalau di sini itu kepada fisik, kepada infrastruktur lah. Ini zaman siapa ini? Di zaman siapa ini? Abdul Malik bin Marwan. Dia membangun besar-besaran, Pak. Ya, masjid ini dibangun. Ini sekarang masih ada. Masjid Umar, masjid ini dibangun. Nanti nggak mau ketinggalan. Ketika runtuh kan di timur ada Daulah Bani Abbasiyah dengan kota Baghdad yang menjadi kota hebat di masanya. Nanti Abdurrahman An-Nasir membangun Cordoba, masjid terkenal, Masjid Cordoba sekarang jadi gereja sekarang. Di sana puncak Islam di Eropa, puncaknya Daulah Bani Umayyah di barat. Muncullah ilmuwan-ilmuwan hebat, Ibnu Rushd, ya, Ibnu Hazm al-Andalus, para ilmuwan, ya, seperti siapa? Sang penemu bedah itu, lupa lagi sama namanya. Itu semua di masa Abdurrahman An-Nasir, cicit Abdurrahman ad-Dakhil.
seorang diri. Nanti ada filosofi kenapa dia bangun istana Alhamra dan lain-lain itu ya, istana Cordoba segala macam itu. Kenapa di sana ada pohon kurma gitu kan? Mengingatkan kampung halaman dia gitu. Karena dia itu bukan orang sana. Saya itu imigran ke sini gitu loh. Jadi dia sering bersyair dalam kesendiriannya gitu ya kadang-kadang. Aduhai wahai pengembara musafir yang jauh dari kampung halamannya, dia ingat tuh dengan melihat kebun kurma gitu kan. Nah, itu ya dibuat begitu. Hebat. Nah, jadi itu ya. Jam berapa nih? Jam 9 ini ya. Baik, ini baru sekilas saja ya. Nanti detailnya kita akan bedah ke depan insyaallah. Oke. Kita akan bahas dari mulai sejarah biografi Muawiyahnya kita bahas lebih detail, biografi Umar bin Abdul Aziz. Ini kan baru pengantarnya. Nah, ini dia lah ringkasannya ya. Seperti ini ringkasan yang kita bahas sekarang. Jadi tahun 661 Masehi itu Muawiyah menjadi khalifah, menjadikan Bani Umayyah tadi ketika peristiwa ya dengan tahun Masehinya ya. Peristiwa apa? Peristiwa pembaiatan kepada Muawiyah dan Al Hasan bin Ali mundur. 670 perluasan ke Afrika Utara dan penaklukan kota Kabul. Di mana tuh di mana Kabul itu? Kabul di mana? Afghanistan. Kemudian 677 penaklukan Samarkand, Tirmidz dan serangan pertama ke kota Konstantinopel yang nanti di sini dia mengangkat anaknya Yazid sebagai panglima perang dan nanti di sini ikut sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Pertama kali menyerang ke Konstantinopel. Di zaman Muawiyah. 680 Muawiyah meninggal dunia, Yazid naik tahta dan di sini terjadi peristiwa Al-Husain, terbunuhnya Husain di Karbala. Kemudian berikutnya tahun 685 Khalifah Abdul Malik menegaskan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Jadi di zaman siapa? Abdul Malik bin Marwan. Dia orang hebat ini karena semuanya dari dia itu anak-anak yang jadi penggantinya. Nah, dia yang pertama kali mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi bahkan bahasa internasional. Setiap Islam datang ke sebuah tempat bahasa Arab belajar. Tuh ini kebaikan Bani Umayyah. Luar biasa. Sampai di Andalus itu kan bahasa Arab wajib bahasa Arab. Sampai tiba masanya nanti orang-orang Yahudi, orang Nasrani berbangga dengan bahasa Arab. Belajar ke negeri Andalus mereka itu. Di saat mereka belum punya peradaban dulu. Islam lebih dulu mercusual peradaban Islam. Kemudian tahun 700 Masehi kampanye menentang kaum barbar di Afrika Utara. Ya, nanti kita tahu di masa Al-Walid Ibn Abdul Malik dia nanti punya dua panglima perang hebat. Yang pertama namanya Musa bin Nusair, yang kedua Tariq bin Ziyad. Nah, nanti ini yang akan menaklukkan Andalus, Tariq bin Ziyad dari Maroko. Nanti kita bedah khusus ya, judulnya apa? Peradaban Islam di Andalusia. Itu khusus nanti, tema khusus. Kemudian penaklukan Spanyol ini jadi. Ini terjadi tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi ya. Spanyol, Andalus. Ketika itu yang menjadi gubernur di Afrika Utara Musa bin Nusair di bawah pemerintahan Al-Walid Ibn Abdul Malik. Nanti dia Musa bin Nusair memerintahkan siapa? Memerintahkan Tariq bin Ziyad. Orang awam kenal Tariqnya kan, padahal Musa bin Nusair lah yang punya andil besar. Siapa Tariq bin Ziyad? Itu panglima perangnya siapa? Musa bin Nusair. Masuk Spanyol ditaklukkan. Masuk ke Toledo, masuk ke Cordoba, Sevilla, masuk ke Madrid, Barcelona itu Islam semua nanti. Negeri Islam itu sampai terakhir Granada. Islam itu hebat, Islam 800 tahun di sana ya. Kemudian 713 penaklukan Multan. Kemudian penaklukan kedua kota Konstantinopel. Ini ingat, ini perintis. Jadi kalau kita membaca nanti sejarah, saya akan bahas juga Turki Utsmani pada waktunya nanti, munculnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu bukan tiba-tiba muncul, tidak. Ingat, ini punya jasa besar mereka. Memulai ya, fondasi. Puncak di zaman Daulah Turki Utsmani Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, jangan hilangkan peran mereka yang udah memulai.
Kayak kita sekarang ingin mengembalikan kebangkitan Islam, jangan berkecil hati. Kita mulai dari sekarang. Kita insya Allah dapat pahala. Kita sudah menanamkan pondasi itu kepada anak cucu kita. Islam akan bangkit lagi nanti gitu, yakin. Mungkin nanti di zaman anak cucu kita, nggak apa-apa. Kita sudah mengingatkan itu. Ini yang mereka lakukan dulu ya. Terus, jadi puncaknya itu Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi sudah mulai dibuka. Bahkan nanti saya akan sampaikan, ketika nanti Al-Walid bin Abdul Malik memerintahkan Musa bin Nusair ke Afrika Utara sampai kemudian nyebrang ke semenanjung Iberia atau Andalusia, itu tujuan utamanya bukan Andalus sebenarnya. Tujuan utamanya apa? Konstantinopel. Karena Utsman bin Affan pernah menyampaikan kalau ingin menaklukkan Konstantinopel masuk lewat Eropa, gerbangnya itu Iberia atau Andalus atau Spanyol. Jadi itu yang membuat mereka itu semangat, bukan Spanyol sebenarnya, tapi targetnya apa? Konstantinopel itu targetnya gitu loh. Tapi keburu disuruh balik oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan reformasi besar-besar pun dijalankan. Ini tahun 717 Masehi. Nah, di sini nanti Umar mengirimkan pasukan terus gitu ya. Nanti terjadilah penaklukan kota Nimes di Perancis Selatan. Kemudian tahun 749 makin menurun banyak karena kezaliman tadi ya. Sang khalifah setelahnya Hisam bin Abdul Malik meninggal. Naiklah siapa? Muawiyah. Terus sampai kemudian runtuh karena lemahnya mereka, perselisihan di antara mereka, maka mulai muncul perlawanan dari Bani Abbasiyah dari arah Baghdad. Terus sampai kemudian Damaskus direbut oleh Abbasiyah. Puncaknya sampai kemudian tadi terbunuhnya Marwan bin Muhammad di Mesir oleh daulah Bani Abbasiyah. Maka berakhir tahun 132 atau 750 Masehi. Dan 6 tahun kemudian, nah ini yang tadi ya, siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil tuh lari ke Cordoba, dia selamat seorang diri itu, masih muda dia, dan dia mendirikan kekhalifahan di Cordoba Bani Umayyah gitu ya. Dan memisahkan diri dari Bani Abbasiyah. Awal-awal tuh perang terjadi karena jauh muridnya di Damaskus ke Cordoba kan, nyerah juga tuh Abbasiyah tuh. Akhirnya sudahlah, barat silakan pegang oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, timur oleh Abbasiyah. Pada akhirnya mereka bersaudara nanti. Ya, awalnya tuh begitu peralihan kekuasaan kan begitu ya, panas itu kan. Nanti mereka sama-sama membangun. Karena yang penting apa? Lihat hasil untuk Islamnya gitu. Tapi itulah politik seperti itu. Ini kesimpulan tema malam ini, kita akan bedah ke depan. Kita akan bedah biografi Muawiyahnya, karyanya apa saja. Kita akan bedah biografi Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Kita akan bedah semua. Dan kita akan bedah juga Islam di Spanyol di fase Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi saya agak perdalam sengaja ya, tidak sekilas, tapi saya akan ingin perdalam karena ini kajian penting sekali. Karena kita belajar dari daulah Bani Umayyah. Sebagai penutup, di antara penyebab runtuhnya Bani Umayyah ketika kepemimpinan dipegang oleh orang-orang yang tidak cakap. Jelas tidak? Kita lihat ketika kepemimpinan dipegang orang-orang yang ahli itu hebat. Nah, mulai muncul kan dari mana? Dari sini nih. Ini Walid ini nih. Ini dia nggak cakap, nggak punya keahlian, dan dia naik juga memang ambisi dunia luar biasa. Di sini pecah terus, berantem pas ya gitu kan, berebut, dan dia nggak punya keahlian. Jadi ketika milih pemimpin bukan karena keahliannya, itu pertandakan akan berakhir sebuah kekuasaan. Tinggal nunggu waktu saja. Begitu, semua begitu. Ketika Baghdad jatuh, pasukan Tatar Mongol datang, sampai dalam waktu 30 hari atau 40 hari itu muslimin dibantai. Berapa jumlahnya? Yang mati 1,8 juta oleh pasukan Tatar Mongol Hulagukan. Tahu kenapa? Karena yang menjadi Khalifah Al-Musta'sim itu terakhir itu dia tidak punya keahlian, gak faham bagaimana ngurus negeri, gak faham. Yang mikir itu bagaimana kekuasaannya langgeng, itu aja, dia gak ngerti. Maka banyak rakyat yang kecewa,
Termasuk juga Bani Umayyah sama. Ini mulai pemberontakan di sini kan, karena ini udah nggak bener nih urusan nih. Di awal-awal juga terjadi ketika di sini kan, Yazid naik kan, mulai. Ini apalagi itu kan. Nah, nanti ketika naik Marwan, stabil, Abdul Malik. Nah, di sini ini hebat, udah mulai hebat karena dia punya keahlian. Puncak Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Di sini pelajaran. Setiap pemimpin dalam Islam memadukan kepemimpinan politik dan agama pasti hebat. Runtuhnya kepercayaan umat kepada pemimpinnya ketika sang pemimpin hanya yang menonjol kepemimpinan politik saja, nggak ada agama, hilang dibawa. Pelajaran ini jelas tidak? Ketika Umar bin Abdul Aziz ini ulama tabi'in ini, Umar ini. Jadi kalau Umar menjadi khalifah, ketika Umar duduk di majelis ilmu itu muridnya para tabi'in semua gitu loh. Emang dia ahli. Umar bin Abdul Aziz sudah hafal Quran umur 5 tahun. Ribuan hadis 7 tahun. Gurunya siapa? Ibnu Umar gurunya itu. Hebat ulama besar ini Umar ini, dan jadi pemimpin juga. Zuhud lagi. Ketika itulah maka Allah berikan keberkahan. Ya, memadukan kepemimpinan politik dan agama. Jadi menonjol sekali keahlian agamanya. Kita rindu coba kalau di kita ya ada pemimpin yang sekali-kali dia sholat Id dia menjadi khotibnya dengan fasih menyampaikan ayat gitu. Senang umat Islam, betul nggak? Aduh regreg, jadi imam bacanya fasih gitu kan. Wah seneng gitu Pak. Kalau haji jadi amirul haji dia gitu. Negeri yang terbanyak musliminnya dia berangkat haji, beliaulah amirul haji. Kebayang tidak bangga kita. Bangga, tapi sekarang memang tidak mudah di zaman sekarang. Nah ketika hilang ke agama dari pemimpin seperti Walid ini ya, masuk ke ke Yazid, hilang udah. Umat gak percaya, zolim, muncullah pemberontakan, perlawanan. Begitulah sejarahnya. Ketidakadilan muncul, ketidakcakapan memimpin, gak becus memimpin negara, ekonomi amburadul, hukum juga gak benar gitu kan. Udah itu pertanda akan berakhir. Sejarah pasti berulang. Gak bisa dipaksakan. Orang gak punya keahlian gimana? Nunggu waktu saja, hancur nanti. Ini yang terjadi. Ketika kepemimpinan politik tidak dipadukan dengan agama, apalagi mimpin di negeri yang banyak muslimnya. Wah ini musibah, muskilah ini Pak. Yang dipimpin umat Islam paling banyak, jelas tidak? Islam ada ulama yang mimpi itu nggak ngerti gitu loh bab Islam, bahaya. Pasti akan muncul ketidakpercayaan dari umat. Jatuh tuh ketika Walid, Yazid, tapi ketika di masa Hisham agamanya bagus, naik lagi gitu. Hisham ini bagus, makanya dia mendidik anaknya kan hebat-hebat. Nanti ada Sulaiman bin Hisham, sayang oleh Walid dipecat, diusir. Nah, biasa, gak mau orang-orang hebat pasti akan dipecat. Karena dia itu nggak punya ilmu, nggak punya apa, dia naik. Ya syahwat aja tuh. Yang penting dia untung sendiri gitu kan. Yang mengancam pecat semuanya. Sulaiman jenderal hebat, putra Hisham jenderal hebat nih, punya wibawa, dipecat jadi jenderal gitu kan. Naik yang tidak ada wibawa. Naik jenderal yang nggak punya wibawa gitu kan. Ya repot. Jenderal hebat dipecat Pak. Jenderal hebat dipecat. Sulaiman ini naik yang tidak punya wibawa, ya hilang wibawanya. Jelas Pak, apa maksudnya ya? Jangan kemana-mana antum, awas. Astagfirullah. Ini sedang membahas dola Bani Umayyah ini gitu ya. Kok jadi kesana? Jangan. Ini Bani Umayyah ya. Gitu. Hisham ini soleh Pak. Dia mendidik anaknya. Termasuk siapa anaknya? Muawiyah punya anak cucu Hisham. Siapa namanya? Abdurrahman. Dididik dengan benar. Ya. Maka berkah tuh. Maju lagi gitu. Ya. Puncaknya Umar bin Abdul Aziz. Ini puncak luar biasa. Sampai Umar menjadi khalifah itu gak ada yang menerima zakat, bayangin. Itu kan hebat. Makanya ada sebuah disertasi doktor ulama dari Mekah menulis tentang Umar bin Abdul Aziz. Dia meneliti apa sih kok bisa hebat. Ini jangan dibahas Pak. Bagaimana strategi Umar dalam ekonomi di masa itu. Karena hebat orang-orangnya. Sampai Baitul Mal itu uang berlebih. Orang udah gak mau menerima zakat. Itu kan hebat kan. Gitu ya. Nah inilah.
jatuh bangunnya Bani Umayyah. Jadi penting sekali kita bahas kenapa sejarah akan berulang. Apa yang terjadi dulu sekarang juga kalau ada hati-hati. Jadi semua sebab kejatuhan muslimin di zaman Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah, di Spanyol, di Turki sekarang ada di negeri kita semuanya. Tetapi ingat, kebangkitan penyebab bangkitnya juga ada di negeri kita. Tarik ulur nih. Nah, kita mau kemana fokusnya, itu saja. Baik, kita akan bedah insya Allah lebih detail ya. Tokoh-tokoh hebat dari Bani Umayyah kita akan bedah nanti pertemuan ke depan. Dan bagaimana kejadian yang terjadi di masa Yazid ibn Muawiyah terbunuhnya Husain bin Ali, karena di sini orang-orang Syiah yang sesat mereka masuk mendistorsi sejarah, kita luruskan. Seperti apa sih peristiwa terbunuhnya Husain ibn Ali? Insya Allah kita bedah ke depan. Demikian yang disampaikan, sudah jam 9.05, maaf. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.